Halo, selamat sore semua teman-teman. Kita sudah tiba di hari Sabtu lagi. Jadi kita seperti biasa di Sabtu ini kita mau bahas sedikit tentang produk ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu kalau di Sabtu itu kita pendalaman tentang produk. Buat teman-teman yang mungkin tertarik mau tahu lebih dalam tentang produk, fungsinya, manfaatnya, bisa apa aja, bisa bantu di mungkin gangguan kesehatan apa aja ya, bantu ya saya bilang, bantu di penyakit-penyakit apa aja, dan mungkin bisa untuk membantu jauh-jauhin penyakit apa gitu kan. Nah, bisa mungkin ikut di hari Sabtu ini. Jadi teman-teman, kalau hari ini kebetulan kita akan bahas tentang yang kayaknya udah sering banget dibahas mungkin beberapa bulan lalu ya. Uh, yang pastinya itu masih tentang virus corona. Jadi COVID yang kita tahu ini per 22 Juli aja, ya, yang berarti itu kemarin di Indonesia ini kita nambah 4.800. Terus rata-rata sekarang pada nyerangnya anak kecil apa gitu kan, sekarang beda-beda walaupun udah vaksin atau belum vaksin kalau yang saya baca sih. Tapi dari 4.800 itu yang paling urgentnya menurut saya, karena di Indonesia kan hampir 5.000 berarti ya kita bilang. Nah, setengahnya itu dari Jakarta. Nah, jadi itu kan berarti udah mulai gimana ya? Udah mulai gawat lagi sih sebenarnya. Walaupun teman-teman semuanya pasti saya yakin pada saya udah vaksin, nggak takut, dan kayak kalau COVID sekarang nggak akan bikin mati kayak dulu gitu kan. Kayak kalau dulu serem banget, momok serem banget gitu kan, kayak kalau udah kena COVID nih, wah ntar kena uh, kayak peradangan mungkin di paru-paru atau apa itu kan, badai sitokin dan lain-lain yang bisa sesak napas, saturasi menurun dan lain-lain, sesak napas sampai akhirnya mungkin kalau yang udah fatalnya meninggal. Cuman yang kayaknya kalau yang kali ini karena saya udah vaksin, saya aman-aman aja harusnya gitu kan. Terus saya ngelepas, misalkan tadinya saya konsumsi apa yang harusnya untuk menopang daya tahan tubuh, sekarang saya udah mulai lepas karena saya udah mungkin berasa lebih kuat gitu kan. Teman-teman harus tahu ini, mungkin sebelum masuk ke dalam materi, nanti kita hari ini kedatangan ada Dokter Buana. Teman-teman harus tahu kalau yang zaman sekarang COVID-nya ini, ya mungkin kalau yang kayak orang-orang sehat gitu, yang sebenarnya nggak gitu masalah. Cuman yang masalah itu untuk orang-orang yang mungkin udah ada penyakit-penyakitnya. Kayak misalkan udah punya diabetes, udah punya penyakit gangguan di jantung, pembuluh darah, dan lain-lain itu. Kalau udah kena COVID itu lebih rentan kenapa-napanya gitu loh. Maksudnya saya yakin ini pasti dari, let's say kita bilang dari 1 juta member AFC, saya yakin kan rata-rata itu kayak mungkin majority kayak 60%, 70%, I don't know, kayak pasti rata-rata udah umur 40 ke atas sih, saya yakin kayak. Ya, jadi menurut saya topik ini yang cocok untuk dibahas biar teman-teman semuanya juga dapat edukasi lebih tentang COVID yang kali ini. Walaupun emang benar nggak gitu berbahaya, nggak kayak dulu, nggak kayak saya kena COVID nih, wah udah nih umur saya bentar lagi ya. Kan kalau dulu gitu ya, kayak kalau udah kena COVID dunia berakhir gitu kan. Dan kalau sekarang enggak, karena kita juga udah vaksin, ada yang udah booster juga dan lain-lain. Kita akan bahas lebih dalam apa aja yang berisiko untuk kembali menginfeksi kita. Mungkin dari yang udah vaksin pun masih bisa kena, yang belum vaksin apalagi. Yang rutin, ini kita mungkin masuk produk yang rutin setiap hari konsumsi susu bak satu-satu aja, mungkin masih bisa kena, gimana yang nggak minum gitu kan. Nah, jadi hari ini kita bakal kupas semuanya. Saya sudah kedatangan speaker untuk bantuin saya sharing ke teman-teman semua tentang COVID kali ini dan faktor resikonya, tentang COVID varian Omicron ini dan lain-lainnya. Sudah ada Dokter Buana dari Bali. Selamat sore, Dok. Sore. Ya, Sebentar. Nah, sehat ya, Dok ya. Di Bali kayaknya nggak gitu, belum gitu banyak COVID ya, Dok ya. Apa udah juga? sudah mulai banyak lagi. Udah mulai banyak lagi ya. Ya, 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 Udah parno tuh ya. pasti kalau yang bule-bule di sana, takut nggak bisa pulang lagi pasti tuh.
Ya, jadi itu kan maksudnya kan teman-teman tuh dengar sendiri, maksudnya kayak di Bali pun yang ya rata-rata kayaknya outdoor ya dok ya kalau di Bali ya. Bahkan kantor kita aja kan kebanyakan outdoor ya kalau di Bali kan. Tuh Ya, yang sudah mulai banyak banyak kegiatan outdoor, ya seperti kembali yang dulu lah. ya lo outdoor Ya, aja banyak COVID-nya, gimana kita di Jakarta atau di Bandung atau di mana yang rata-rata nggak outdoor ya. Yang kita kayak saya nih kantoran di Saint Moritz atau apa kan tuh ruangan. Itu aja pasti makanya kenapa Jakarta itu dibilang menyumbang 50% dari 100% kasus di Indonesia gitu kan. Oke, mungkin kira-kira itu yang tadi dari saya dok. Kalau dari dokter mungkin ada yang mau ditambahin nggak? iya, mungkin kejadian kenapa materi ini kita akan tetap bahas ya, karena belakangan ini kan memang kelihatan kasus COVID kan mulai naik lagi dan itu menjadi satu kecemasan tersendiri ya buat kita dan keluarga. Ya makanya ada beberapa hal yang mungkin nanti kita akan bisa sampaikan apa yang harus kita lakukan ya kalau di saat apa namanya kasus COVID ini mulai meningkat ya paling tidak buat diri kita dan keluarga kita gitu ya karena ini kan ya histori yang kasus-kasus setahun 2 tahun yang lalu kan sangat membuat kita semuanya cemas begitu ya karena kasus kematian yang sangat tinggi ya walaupun sekarang ini disampaikan dari data kan memang tidak terlalu berat kasus-kasusnya orang yang positif juga tidak banyak yang menempati rumah sakit juga dirawat di rumah sakit gitu kecepatan kesembuhan juga sangat lebih cepat begitu nah itu tetapi kan yang namanya kita memiliki satu pengalaman yang tidak mengenakan di tahun-tahun yang lalu kan itu ada kekhawatiran. Nah ini yang kita mau coba sharing sama Bapak Ibu yang bisa join pada sore hari ini. Ya. Oke, mungkin itu kira-kira tambahan dari Dokter Buana, teman-teman. Semoga ini membantu seminar ini. Semoga teman-teman bisa dapat sesuatu. Kalau nanti kita ada tanya jawab, ini saya ngomong dulu nih, jadi nanti nggak dibilang, kok pertanyaan saya nggak dijawab. Kalau misalkan waktunya kurang, nggak apa-apa, disimpan. Nanti minggu depan saya bikin lagi, gitu kan. Jadi jangan marahin saya kalau nggak kebaca pertanyaannya kan, karena kan pasti banyak banget nih kalau yang untuk tanya-tanya. Oke, kalau kayak begitu mungkin silakan Dokter Buana kalau mau langsung dimulai. Saya persilakan. Ya. Terima kasih Pak Angga untuk kesempatannya. Bapak Yes. Ibu selamat sore semuanya. Ya, saya Dr. Buana kembali dipercaya untuk membawakan sebuah materi yang sore hari ini kita coba bahas tentang COVID. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kasus COVID ini memang sebagian dari daerah di Indonesia itu memang merebak kembali ya, terutama di Jakarta. Nah, apa yang menjadi penyebab meningkatnya lagi kasus khususnya di Jakarta? Kenapa di daerah yang lain tidak boleh dibilang tidak merebak begitu ya? Apakah memang kenyataannya seperti itu? Nah, ini apa yang sejatinya terjadi gitu. Ya nanti ada beberapa hal yang bisa kita sharing ya. Nah, kita sekarang mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi bahwa sekarang Omikron itu memiliki varian-varian yang baru ya. Dan varian inilah yang salah satunya memang mengakibatkan peningkatan kasus yang positif atau positif rate yang dimiliki di daerah-daerah tertentu ya, utamanya mungkin di 5 provinsi ya. Salah satunya mungkin daerah Jawa. Nah, kami pun di Bali ini juga kelihatan yang tadinya di awal-awal bulan tahun 2022 ini, rumah sakit kebanyakan ruang isolasinya sudah tidak ada terisi. Jadi rumah sakit sudah mengalihkan ruangan-ruangan isolasinya tuh menjadi perawatan biasa. Tapi di bulan Juli ini sudah mulai rumah sakit didatangin oleh pasien-pasien dengan kasus-kasus gejala-gejala COVID dan setelah dilakukan PCR, mereka hasilnya adalah positif. Nah, sebagian dari mereka memang sudah menempati ruang isolasi ya karena memang ada gejala begitu ya. Dan kita tidak inginkan gejala tersebut bisa mengarah ke yang lebih parah. Nah, menariknya adalah sebagian dari pasien itu adalah sudah tervaksin ya.
Ya, apakah vaksinnya sudah vaksin 1 dan vaksin 2 ataukah sudah menjalani booster. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ya, kenapa justru pemerintah menggiatkan atau WHO menggiatkan kita melakukan vaksin, kan tetapi tetap kita terkena COVID lagi itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, saya coba dulu menjelaskan sedikit tentang sebuah gambar segitiga ini rantai hubungan ya antara bagaimana sih penyakit itu bisa sampai ke host ataukah penjamu gitu ya. Jadi nah siapa hostnya ini yang kita bicarakan sekarang ini adalah manusia. Nah, agent yang ini adalah COVID ya, COVID-19 ini akan menyerang host ya. Ini tergantung sekarang kekuatan dari COVID-nya sendiri, kemudian kelemahan yang dimiliki dari hostnya, dari manusia. Hal ini juga akan ditunjang oleh faktor-faktor lingkungan. Ya, jadi faktor lingkungannya seperti di awal-awal COVID COVID terjadi. Ini kebijakan-kebijakan belum ada. Kemudian jumlah masker mungkin sangat sedikit pada waktu itu. Banyak orang membeli masker sehingga berebutan, kemudian fasilitas kesehatan juga tidak banyak menyediakan ruangan isolasi sehingga terjadi chaos, ya, ketersediaan dari oksigen juga pada waktu itu juga tidak banyak, obat infeksi untuk virus juga sangat sedikit, ya, belum juga ditemukan vaksin dan lain sebagainya. Ya, itulah lingkaran yang menyebabkan pada waktu itu banyak kematian, ya, banyak mortalitas, morbiditas juga pada pasien-pasien pada waktu itu. Ya, jadi ini hubungannya sangat erat sekali antara agent, host, dan lingkungan. Ya, ini perlu kita ketahui. Jadi kalau seandainya agentnya melemah, kekuatannya dia untuk menginfeksi melemah, kemudian kekuatan dari hostnya semakin tinggi, kemudian ditambah dengan kelengkapan fasilitas kesehatan, ada vaksin dan lain sebagainya yang sudah dilakukan untuk pasien, tentu angka kesakitan ya dan kematian itu pasti rendah dia. Nah, inilah yang terjadi di tahun 2022 itu. Nah, tapi kenapa masih terjadi infeksi? Nah, ini yang kita coba akan bahas ya. Nah, Bapak Ibu, ini untuk kasus COVID yang kemarin, Omicron ini kan merebak lagi, ditemukan ada varian namanya BA4 dan BA5 ya. Nah, kemampuan dari Omicron BA4 dan BA5 ini terutama ini adalah di komunitas ya. Sekali lagi ini di daerah komunitas ya, di mana tingkat insidennya itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Nah, komunitas ini maksudnya dia menyerangnya pada satu kelompok-kelompok yang orang-orang yang sedang dalam satu ruangan dalam jumlah yang banyak dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi memungkinkan penyebaran itu pasti akan lebih banyak terjadi ya pada satu lingkungan orang yang sedang dalam satu ruangan tertentu atau daerah-daerah tertentu yang demikian banyak ya. Nah, itu karena penyebarannya kan melalui droplet ya. Nah, apa sebenarnya penyebab kenaikan dari kasus COVID-19 di negara kita? Yang pertama, karena sebagian dari kita memang mengalami penurunan dalam hal proteksi, ya, ataukah penurunan dari sisi imunitas. Tapi yang lebih kita tekankan di sini adalah masalah proteksi, ya. Nah, mungkin pada saat pemerintah sangat menggencarkan vaksin, yang di mana rata-rata penduduk Indonesia sudah menerima 2 dosis vaksin, ya, vaksin 1 dan vaksin 2. Kemudian pada saat itu terjadi satu penurunan kasus. Ya. Nah, ada juga sebagian yang dilakukan booster, ya, tapi ada juga yang mengelak untuk dilakukan booster, atau ada juga yang belum mendapatkan booster. Ya. Nah, ditambah lagi dengan kondisi menurunnya jumlah positif rate-nya, pasien juga tidak banyak, disitulah terjadi kelengahan saat itu. Ya. Jadi penurunan kedisiplinan dalam menjaga protokol kesehatan. Banyak masyarakat yang sudah mulai mengabaikan ataukah melepaskan masker. Ya. Banyak yang sudah tidak patuh lagi untuk mencuci tangan atau sudah tidak lagi menjaga jarak.
Ya, pengumuman-pengumuman di beberapa tempat umum masih ada, tetapi ya itu sudah mulai diabaikan ya karena kesannya bahwa kasus itu sudah mulai mereda, ya kasusnya infeksinya sudah mulai turun, kemudian saya tidak memakai masker pun sudah tidak terkena COVID lagi begitu. Ya seolah-olah kalau saya sekarang memakai masker itu menjadi orang yang asing di antara orang yang tidak memakai masker. Nah, itu juga yang apa namanya yang terjadi di lingkungan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, muncul sekarang varian yang baru lagi nih, ya namanya varian BA2.75. Ini varian baru dari BA2, ya. Nah, ini yang mampu untuk menginfeksi ulang, ya, ataukah disebut sebagai reinfeksi, ya, bagi orang yang sudah pernah infeksi COVID-19, ataukah orang yang sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. Nah, kenapa apa namanya varian BA2.75 ini mengalami satu kemampuan yang seperti itu? Ini spesifikasinya memang sangat inilah begitulah apa namanya keunikan dari virus ya. Dia terus mengalami satu varian ya, mengalami satu replikasi DNA yang terkadang sangat sulit untuk diikuti. Ya, makanya di beberapa tempat muncul varian-varian yang baru dari Afrika, dari India. Ini kan kalau BA275 ini kan di India ditemukan. Ya, kenapa sampai terjadi seperti itu ya? Kita lihat daerah-daerah itu kan daerah-daerah yang memiliki satu imunitas yang sangat rendah, ya, tingkat kesehatan masyarakat yang sangat rendah. Ya, mungkin pada saat itu kemampuan virusnya sangat merajalela dan mereka sangat pintar sekali untuk membuat satu variasi-variasi genetika yang lebih cepat lagi untuk bertahan hidup gitu. Karena virus pun juga dia memiliki kemampuan harus mampu untuk bertahan untuk hidup. Nah, yang ketiga, mungkin saja ada munculnya subvarian yang lebih efektif bersirkulasi di populasi. Ya, PCR yang positif yang ada atau ditemukan pada seorang pasien yang melakukan pemeriksaan itu kan dilakukan pemeriksaan di lab kesehatan ya, baik di daerah maupun di provinsi, dan itu dilakukan penelitian ya apakah ada varian yang baru muncul tidak. Ya, ini kan tentu kemampuan dari laboran kita itu juga mengalami keterbatasan, alat pun mungkin juga tidak bisa mendeteksi apa namanya dari virus tersebut. Siapa tahu memang sudah ada varian yang baru. Jadi inilah yang kemungkinan Bapak Ibu yang menyebabkan apa namanya penyebab kenaikan kasus COVID. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa yang pertama dan yang kedua itu yang memang menjadi satu faktor utama penting ya kenapa kenaikan kasus sekarang ini di Indonesia yang rata-rata 4.000 sampai 5.000 per hari itu terjadi sampai saat ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan pada daerah-daerah yang sudah mulai membuka diri, artinya sudah mulai berani untuk keluar gedung, keluar rumah, melakukan kegiatan-kegiatan di luar gedung ataukah di dalam gedung, mulai mengabaikan protokol. Jadi sebagian sudah tidak memakai masker untuk jalan-jalan, ya. Walaupun ada beberapa yang masih memakai masker. Nah ini pada saat sakit pun mungkin dengan gejala-gejala flu, ya gejala-gejala demam begitu, tidak segera untuk melakukan pemeriksaan ataukah menentukan dirinya apakah ada terkena virus COVID ataukah tidak. Gitu. Tapi ya masih menyimpan sakitnya, mengobatin sendiri dan lain sebagainya. Tapi yang paling nyata sekarang ini adalah bahwa kondisi yang ada di kota-kota besar, terutama di jumlah populasi yang sangat tinggi, ini kenyataan kita perhatikan di lingkungan kita bahwa sebagian sudah memang melepaskan masker ataukah tidak lagi untuk memakai masker. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan, salah satu ciri dari Omicron itu punya resiko infeksi ulang 5 kali lebih tinggi dari mutasi lainnya. Nah ini, jadi subvarian dari BA5, BA4 dan sekarang adalah BA2.75 itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan reinfeksi. Ya, jadi kekhususannya bahwa
kemampuannya dia itu pada saat dia masuk ke dalam tubuh manusia, ya, ke dalam tubuh manusia. Jadi dia sudah langsung melakukan replikasi DNA-nya. Jadi tubuh kita tidak sempat lagi untuk mendetek. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita di penjelasan seminar-seminar medis yang sebelumnya, pada waktu kita berbicara tentang imunitas itu, jadi pada saat kuman masuk ke dalam tubuh, itu kan ada yang garda terdepan, garda kedua, dan garda ketiga. Nah, garda ketiga inilah yang dalam bentuk antibodi. Nah, antibodi itu dia memiliki satu pengingat gitu ya, satu pengingat. Kalau virus corona masuk bentuknya seperti begini, dia mengingat. Nah, akan tetapi pada saat sekarang ini dengan varian B2.75 itu, pada saat dia masih dalam bentuk virus Omicron, tetapi setelah di dalam tubuh dia langsung mengubah dirinya, berubah bentuk, dan itu yang melewati dari imunitas kita. Ya, itu keunikannya Bapak Ibu. Nah, inilah salah satu yang memang kenapa orang yang sudah terbooster atau sudah menjalani booster yang ketiga, vaksin yang ketiga yang kita sebut sebagai booster itu sampai bisa ditembus oleh Omicron varian B2.75 ini. Ini yang terdetek. Ya, untuk varian yang lain-lainnya, ya mungkin sebagian yang belum tervaksin, mungkin pada golongan-golongan lansia dengan kategori dia memiliki komorbid yang sampai saat ini belum disetujui ataukah belum diberikan kesempatan untuk vaksin, dan bagi yang anak-anak kecil ya yang di bawah 5 tahun itu ataukah di bawah 6 tahun yang sampai saat ini belum untuk menjalani vaksin untuk COVID. Itulah yang saat ini juga mendominasi, seperti Pak Angga tadi bilang bahwa kasusnya sekarang untuk anak-anak itu lebih tinggi. Ya, memang betul bahwa anak-anak sekarang belum tervaksin, sehingga kesempatan untuk terjadinya infeksi pada anak-anak itu memang akan tinggi. Kita saja yang sudah tervaksin juga tembus, apalagi yang belum tervaksin. Ya, ini sebagian dari informasi tentang perbedaan flu dengan gejala Omicron. Ya, pada umumnya adalah gejala sakit kepala dan batuk kering. Ini yang memang membedakan dengan flu ya. Jadi gejala-gejala flu yang lain ini dimiliki juga gejala Omicron, tetapi pada tambahannya adalah ada gejala nyeri kepala yang lebih hebat dan terjadinya batuk kering. Nah, jadi untuk membuat kita membedakan apakah saat saya mengalami sakit dengan gejala flu, saya mengalami flu biasa ataukah saya terkena COVID. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah bahwa apakah beberapa hari sebelumnya saya terkena ataukah mengalami kontak dengan orang yang menderita COVID tidak, ataukah saya pernah berbicara tanpa masker dengan orang yang sedang flu tidak, ataukah saya sedang berada dalam satu ruangan di mana pada saat tertentu saya membuka masker, orang lain juga tidak memakai masker. Nah, itu. Jadi kan karena ada kondisi-kondisi yang tidak bergejala ya pada pasien COVID yang tidak bergejala, jadi bisa saja pada saat itu dia sudah terkena, tetapi dia tidak menimbulkan gejala sehingga kita anggap bahwa yang bersangkutan aman-aman saja, padahal pada saat itu dia sudah terkena COVID tapi tidak bergejala. Nah, jadi saran dari saya, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mengalami kondisi-kondisi ya gejala-gejala flu ya, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, ada juga mungkin disertai dengan muntah dan diare, ya saya harapkan untuk segera melakukan pemeriksaan PCR. Ya, saya jelaskan sedikit lagi tentang Omicron B4, B5, dan BA2.75 ya. Peningkatan kasus di Indonesia tidak terlepas dari maraknya penyebaran Omicron varian BA4, BA5, dan BA2.75 ya. Nah, memang ini berbeda dengan kasus COVID yang sebelumnya. Jadi dia memiliki kemampuan 5 kali lebih kuat untuk melakukan infeksi, tetapi ya memang gejala yang dimiliki oleh pasien yang terkena COVID yang tipe ini itu memang ringan ya, dan
sangat jarang juga untuk dilarikan ke fasilitas kesehatan ya maupun ke rumah sakit sampai dilakukan isolasi. Ya, karena merasa bahwa gejalanya ringan, masih bisa diobati di rumah begitu, mungkin juga tanpa diobati dengan kemampuan imunitas yang lebih bagus, penyakitnya juga tidak lama diderita sehingga sudah 1-2 hari kemudian dia langsung bisa membaik. Ya, memang kondisi itu yang terjadi ya. Nah, saya jelaskan sedikit gejala-gejala dari varian BA4 dan BA5 adalah seperti ini ya, apa namanya? Ya lebih pada sakit tenggorokan ya, sakit tenggorokan yang memang sangat jelas sekali ya, disertai dengan nyeri kepala ya. Nah, kondisi-kondisi yang lain ini kan hampir sama dengan gejala-gejala flu ya. Pada kondisi yang lebih berat itu memang disertai dengan sesak napas. Inilah yang memang mengharuskan dia harus ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ataukah perawatan lebih lanjut. Nah, beda dengan Omikron BA2.75, ini gejalanya memang lebih ringan lagi ketimbang yang BA4 dan BA5. Ya, dia hanya berupa batuk, kelelahan, hidung tersumbat dan pilek. Ya, jadi di sini tidak ada kelihatan demam, ya, tidak ada kelihatan sesak napas dan sebagainya, ya, hanya gejala-gejala seperti gejala flu biasa saja. Ya, makanya tadi saya sampaikan kalau kita menderita kondisi-kondisi yang seperti ini memang sebaiknya harus memastikan saja, ya, dipastikan saja. Siapa tahu kita menderita COVID dan siapa tahu juga di antara keluarga kita yang ada di rumah ada yang belum tervaksinasi misalnya, ya itu juga kita memiliki potensi nanti menularkan ke keluarga kita sendiri, ya. Nah, untuk varian BA275 ini semakin mudah untuk menginfeksi, itu menandakan kemampuannya luput dari deteksi antibodi yang semakin besar, ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi pada saat kuman COVID ini masuk ke dalam tubuh, dia sudah melakukan replikasi DNA. Ya. Nah, kalau seandainya kondisi BA275 ini dibiarkan, ya dalam artian kita membiarkan, maka ini akan mengurangi efektivitas vaksin yang ada, mengurangi efektivitas obat yang ada, dan kalau kita tidak melakukan strategi pencegahan secara komprehensif, maka ini juga akan sangat membuat kondisi peningkatan positive rate yang demikian tinggi, dan tentunya juga akan kembali ke posisi setahun atau dua tahun yang lalu. Ya, tetapi ada rasa kesyukuran lah yang kita bisa rasakan sekarang ya. Tetapi rasa kesyukuran itu jangan dibuat bahwa kita akan lebih lalai, lebih kita tidak aware pada diri kita sendiri ya. Terutama sekali adalah pada peringatan-peringatan atau kebijakan dari pemerintah untuk mewajibkan kembali kita memakai masker. Ya. Oke. BA275 ini juga memiliki karakteristik yang mirip ya dengan Omikron B4 dan BA5 ya, di mana memiliki kemampuan menghindari sistem kekebalan tubuh. Yaitu yang tadi saya sampaikan. Subvarian ini kemungkinan memiliki 8 mutasi tambahan ya, sehingga memberikan keunggulan dalam hal replikasi dan penyebaran. Ya. Nah, jadi pada saat BA275 ini masuk ke dalam tubuh, dia melakukan replikasi yang lebih cepat dan memungkinkan kita terkena, ya, meski kita sudah menerima vaksin. Ya, mungkin hal inilah yang bisa menjawab Bapak Ibu ya, bila mana ada anggota keluarga yang menyampaikan saya sudah tervaksin kok, ya, saya sudah tervaksin, saya sudah booster juga, kok bisa kena ya, ya itu, ya. Jadi jawabannya adalah ya bisa saja kita kena oleh karena varian dari BA2.75 ini memang memiliki kemampuan melakukan replikasi ya yang demikian cepat ya, sehingga tubuh kita, imunitas kita, antibodi kita tidak sempat untuk mendetek, dan kuman tersebut sudah bisa langsung masuk menginfeksi tubuh kita sendiri ya. Nah, ada ancaman varian ya BA275. Kalau memang ancaman mungkin terlalu ini sekali ya. Apa sih yang akan bisa terjadi gitulah istilahnya kan? Ya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan ancaman ataukah kondisi subvarian BA275 ini muncul. Yang pertama adalah tingginya interaksi di masyarakat. Ya, jadi kalau sekarang kegiatan-kegiatan sudah mulai terbuka, jadi masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali, ya, ada bekerja di luar gedung, di dalam gedung, ya apalagi beberapa kesempatan proteksi kesehatan sudah mulai dilonggarkan begitu. Inilah yang akan bisa mengakibatkan satu ancaman ya, bila mana
ketaatan dari masyarakat sudah mulai mengendor, proteksi di dalam tubuh sudah tidak ada lagi, itu pasti akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Yang kedua adalah tingginya perjalanan yang dilakoni oleh masyarakat. Ya, seperti tadi saya sampaikan. Jadi perjalanan melalui pesawat, ya, melalui angkutan darat, angkutan laut dan sebagainya itu sudah mulai terjadi lagi, sehingga ada kemungkinan ya orang-orang yang bepergian yang sudah memiliki penyakit COVID ini, kemudian dia pergi ke daerah yang lain membawa penyakit ke sana, ya tentu juga akan menginfeksi di daerah yang baru gitu ya. Nah, tadi sempat kita bahas apakah di Jakarta kenapa varian dari Omikron ini mungkin bisa lebih tinggi ya, artinya bisa setengahnya ditemukan dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain ya. Ada ahli epidemiologi mengatakan bahwa tingginya kejadian di Jakarta atau wilayah Jawa itu oleh karena memang 3T-nya itu masih berjalan dengan baik ya. Jadi di tracing, kemudian diperiksa ya, di treatment itu masih tinggi, sehingga karena dia melakukan pemeriksaan, jadi datanya itu kan masuk dia ke dalam data nasional gitu. Nah, sedangkan di daerah-daerah yang lain ya, di daerah yang lain mungkin saja masyarakatnya yang ada yang terkena dengan gejala-gejala flu ya, gejala demam begitu, tapi dia tidak memeriksakan kesehatannya atau tidak melakukan pemeriksaan PCR gitu ya, sehingga karena tidak melakukan pemeriksaan PCR ya, sehingga tidak ada data yang terdetek di data nasional gitu ya. Jadi kan sekarang laboratorium yang melakukan pemeriksaan PCR dia kan memiliki kode ya, memiliki kode NAR namanya. Jadi kode NAR inilah yang langsung tersambung ke data nasional untuk data COVID ini. Jadi kalau masyarakat tidak ada yang memeriksakan PCR-nya ke laboratorium ya, mana mungkin laboratorium memiliki data gitu ya. Jadi ini juga yang menyebabkan ya kenapa di Jakarta dan daerah di Jawa itu memang memiliki positive rate yang lebih tinggi gitu ya. Nah, sekali lagi bukan mengatakan bahwa di daerah tidak ada ya, tapi mungkin saja karena kepatuhan masyarakat sekarang untuk melakukan pemeriksaan PCR itu sudah semakin menurun ya. Yang kedua bahwa gejala yang ditimbulkan dari kena COVID yang varian Omikron 2.75 ini memang sangat ringan gitu, yang mengakibatkan ya dianggap seperti flu yang biasa aja, yang diobati hanya dengan obat yang biasa itu sudah mulai sembuh dan lain sebagainya ya. Jadi itu. Nah, kemarin pada waktu ya mungkin beberapa bulan yang lalu kan sampai Bapak Presiden mengatakan bahwa karena positive rate kita sudah mulai menurun ya, angka kesakitan sudah mulai turun, keterisian rumah sakit untuk isolasi COVID juga sudah mulai turun sekali ya, jadi sekarang sudah mulai diperbolehkan untuk masyarakat yang beraktivitas di luar gedung boleh tidak memakai masker. Yang di dalam gedung sementara harus memakai masker. Ya, kebijakan itu mungkin sekarang sudah mulai lagi diperketat ya. Beberapa minggu yang lalu sudah ada kebijakan yang baru, mulai lagi masyarakat diminta untuk tetap memakai masker. Ya, saya kira Bapak Ibu ya tidak ada salahnya kita terus memakai masker. Ya, kita jangan merasa merasa tidak enak. Kita jangan merasa sudah bosan nih pakai masker misalnya gitu ya. Tapi tetap bahwa masker itu adalah sebagai proteksi kita yang paling aman untuk saat ini ya. Sekali lagi masker itu memang memiliki kemampuan yang sangat bagus sekali ya untuk menghalangi masuknya kuman apapun itu yang sifatnya droplet ya, maupun airborne nantinya gitu ya, yang bisa datang dari pihak lain, pihak luar gitu ya, dari lingkungan kita yang bisa masuk melalui hidung dan mulut. Jadi saat kita beraktivitas keluar dari rumah ya, sebaiknya kita tetap harus menyediakan diri dengan masker. Jadi istilahnya wajib memakai masker. Itu saja sebenarnya kuncinya ya, itu sebenarnya kuncinya.
Ya, tentu juga dengan ada faktor-faktor yang lain, ya. Nah, jadi untuk melakukan pencegahan ini, masyarakat memang perlu mendukung upaya pemerintah dalam menerapkan 3T ya. Jadi testing ya, kemudian di tracing, kemudian di treatment. Jadi di testing kalau memiliki gejala ya, gejala-gejala flu dan lain sebagainya ya, itu dilakukan testing, kemudian di tracing. Jadi siapa orang-orang yang berada di dekatnya dan di tracing, adakah memiliki gejala yang sama, mungkin dilakukan testing lagi, dan selanjutnya dilakukan treatment. Nah, itu 3T. Kemudian memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengakses vaksinasi dosis yang lengkap. Ya, saya ingin tahu nih, mungkin jawaban dari Bapak Ibu di sini bisa diketik ya. Apakah sudah sampai ke vaksin yang kedua, ataukah sudah yang booster? Tidak. Ya, silakan Bapak Ibu bisa ketik di komputernya ataukah di laptopnya yang memberikan jawaban sehingga kita bisa mengetahui bahwa yang hadir dalam Zoom ini kita bisa mengetahui sudah tervaksinasi ataukah ada yang belum tidak tervaksinasi ataukah yang sudah di booster dan sebagainya. Apakah masih ada nggak yang mengatakan bahwa vaksinasi itu nggak penting ataukah rugi saya vaksin ataukah vaksinnya nanti begini nanti begitu dan sebagainya. Silakan. Kami bisa melihat nanti dari jawaban Bapak Ibu ya. Nah, memang kalau kita amati ya, bahwa vaksin itu pasti melindungi diri kita, ya pasti akan melindungi diri kita. Dan paling tidak dengan kita sudah tervaksinasi, walaupun kita misalnya kena COVID lagi, gejala yang dimunculkan itu memang tidak berat, ya itu salah satunya. Jadi tidak sampai menimbulkan kita harus menjalani perawatan di rumah sakit, atau diisolasi, ya kita hanya cukup mungkin beristirahat saja di rumah, ya isolasi mandiri dengan menambah beberapa obat-obatan yang bisa untuk menghilangkan gejala-gejalanya, ataukah memungkinkan kita untuk menambah imunitas kita, ya mungkin dengan begitu tubuh kita segera untuk sehat kembali, ya. Jadi sekali lagi vaksinasi sangat penting. Jadi silakan Bapak Ibu pemerintah daerah juga masih tetap untuk membuka tempat-tempat untuk melakukan vaksinasi. Ya. Nah, jadi memang dengan menggalakkan kembali bahwa pemakaian masker itu memang sudah harus diwajibkan kembali. Jadi sekarang kita lihat di beberapa tempat fasilitas umum ya, di transportasi dan lain sebagainya itu ketaatan masyarakat sudah mulai tumbuh lagi ya, dan malah dalam penerbangan memakai pesawat itu malah diwajibkan bahwa yang boleh untuk berterbangan adalah yang sudah mendapatkan booster. Nah itu. Jadi memang komitmen dari pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan itu memang kita harus taati. Nah, kaitannya dengan peningkatan imunitas Bapak Ibu. Ya tadi saya jelaskan tentang rantai segitiga ini. Jadi sebagai host penjamu ini memang yang diserang saat ini ya, kita sebagai manusia. Ya, jadi virus COVID memang menyerang tubuh kita. Nah, dengan ditambah lifestyle yang bagus buat kita, tetap menjaga kesehatan ya melalui olahraga yang secara rutin, kemudian diet makanan dan minuman yang sehat, ya waktu istirahat yang teratur, yang berkualitas, ya. Ya ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Kemudian yang pasti bahwa kondisi tubuh kita pada saat itu pasti akan lebih sehat, kan begitu ya. Jadi apalagi kebiasaan untuk hidup sehat ini sudah kita mulai dari awal, ya. Jadi sebelum terkena COVID pun kita sudah melalui ya ataukah menjalani kehidupan yang positif seperti itu ya. Nah ditambah tidak adanya penyakit-penyakit komorbid ya, seperti penjelasan kita yang beberapa pertemuan yang lalu bahwa komorbid yang ada pada tubuh kita itu akan memperburuk kondisi tubuh kita pada saat kita terserang COVID. Nah, kalau seandainya tubuh kita sehat, tidak ada komorbid, ya tentu daya tahan tubuh kita terhadap virus itu pasti akan meningkat.
ya, ditambah lagi dengan kita sudah menjalani vaksinasi, ya, yang ketiga booster, ya, ditambah lagi dengan protokol kesehatan kita yang ketat begitu, ya, walaupun di sebelah kita ada orang yang terkena COVID, kita mungkin ya, mungkin juga tidak akan terkena itu. Ya, itu harapan dari kita. Nah, jadi ada upaya yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir dan mencegah ya terkenanya COVID. Yang pertama adalah selalu memakai masker, ya, artinya 3T ini ya. Jadi 3M maksud saya, ya, memakai masker, mencuci tangan, ya, menghindari kerumunan, ya, tanpa masker begitu, menjaga jarak untuk sama orang-orang lain, kemudian tetap menjalankan style kita secara baik, kemudian lakukan vaksin yang lengkap tambah dengan booster. Ini yang upaya-upaya yang bisa kita jalani ya untuk mencegah kita terhindar untuk terkena COVID ya, walaupun misalnya sekali lagi varian B2.75 dia memang selalu bisa membuat 5 kali kemampuannya lebih besar untuk melakukan reinfeksi, tetapi sakit yang kita derita dari virus tersebut tidaklah demikian berat ya. Bapak Ibu, kenapa saya menampilkan ini ya? Karena kita ketahui bahwa dalam upaya kita tetap menjaga kebugaran tubuh kita, ya, salah satunya adalah mengkonsumsi makanan-makanan tambahan kesehatan yang bisa kita pakai untuk tetap menjaga tubuh kita agar terlalu fit yang kita kenal dalam komunitas kita kan SOP Subarasi ini. Mungkin di antara Bapak Ibu yang saat ini masih baru atau beberapa hari bergabung, beberapa minggu bergabung, mungkin belum mendapatkan satu informasi yang jelas kenapa sih kalau COVID memang saya harus minum SOP Subarasi gitu. Kan di Subarasi tidak ada antivirusnya gitu, ya. Yang ada kan hanya Utsukushi saja. Nah, saya berbicara begini Bapak Ibu, ya, bahwa Subarasi ini kan memiliki kemampuan dia untuk cell regeneration effect, ya, kemampuan untuk meregenerasi sel. Pada saat kita terkena COVID, jadi bukan hanya antivirus virusnya saja yang kita mau bunuh, tetapi dampak dari infeksi tersebut itu kan terjadi kematian, terjadi kerusakan pada sel-sel baik sel dalam pembuluh darah, dalam hati, dalam paru-paru dan sebagainya. Kan yang diserang adalah sel-sel yang ataukah organ yang masih sehat itu yang diserang. Nah, upaya kita untuk melakukan perbaikan di dalam sel tersebut kan itu harus kita sel-sel yang sudah mulai mati dan rusak itu kan harus kita gantikan gitu agar organ kita kembali pulih ya akibat dari kerusakan virus COVID tersebut. Nah, makanya saya sarankan tetap kita support dengan SOP Subarasi. Saya kira ini juga akan bisa untuk menambah ya imunitas yang kita miliki. Yang kedua adalah produk dari Utsukushi kita yang kalau memang di Utsukushi kan memang ada satu paten yang memang sudah diakui di sana adalah meningkatkan imunitas tubuh kita ya, baik dari mikroorganisme yang virus, bakteri dan lain sebagainya. Ini memang nanti dalam pengaktifan sel-sel darah putih kita ataukah dalam proteksi imunitas kita garda pertama, kedua dan ketiga itu pasti nanti akan berperanan pada Utsukushi ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi kedua-duanya ya antara Subarasi dengan Utsukushi, jadi yang kita harapkan adalah yang pertama adalah terjadinya regenerasi sel. Ya, yang kedua adalah aliran darah pada organ-organ tubuh yang kita terkena tersebut itu menjadi lebih lancar ya, dan yang ketiga adalah terjadi peningkatan daya tahan tubuh. Ya, ini yang kita harapkan. Jadi bukan hanya kita mengkonsumsi Utsukushi yang untuk mengendalikan virusnya, tetapi organ-organ yang terkena akibat dari COVID tersebut itu juga harus perhatikan. Ya, makanya kita menganjurkan untuk pemberian SOP Subarasi atau kayak SOP 100 ya silakan aja. Ya, jadi sekali lagi penggabungan dari kedua produk ini hasil yang diharapkan adalah terjadinya regenerasi sel, jadi, kembali pulihnya
organ-organ yang mengalami kerusakan, ya, ataukah sel-selnya yang mengalami kematian dan kerusakan. Selanjutnya adalah aliran darah yang menghidupi sel-sel ataukah organ tersebut itu diperbaiki, ya, diperbaiki ataukah lancar kembali sehingga nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh sel yang menyusun organ-organ tersebut itu terjamin dan metabolisme sel tersebut menjadi lebih baik. Nah, secara otomatis organ yang sudah mulai membaik tersebut tentu kemampuan dia untuk mempertahankan imunitas pasti akan tinggi. Ditambah lagi virus yang masuk ke dalam tubuh itu sudah ditangkap ataukah dimatikan oleh tentara-tentara tubuh kita, ada sel-sel darah putih kita ataukah NK sel dan sebagainya. Nah, akibatnya adalah tubuh kita akan semakin sehat dan ya kita tahan terhadap infeksi COVID-19 ataukah walaupun kita masih kena, gejala-gejala yang muncul itu pasti akan lebih ringan gitu. Nah, mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang menanyakan berapa sih berapa saset yang harus konsumsi kalau seandainya saya terkena. Ini hanya sebagai acuan saja Bapak Ibu ya, berapa. Kalau ngomongin tes, saya sebenarnya juga tidak membuat satu dosis ya, tapi ini masalah kebutuhan ya. Nah, sekali lagi ini sebagai acuan saja ya. Kalau dia sebagai dosis pencegahan ya, dosis pencegahan untuk kita sehari-hari itu kan Subarasi adalah 1 saset, Ursukusi adalah 2 saset. Ini untuk pencegahan ya. Artinya kalau kita untuk konsumsi kita sehari-hari di saat kita tidak sakit, adalah begitu seperti itu. Nah, tapi di saat kita sakit, dosis terapi saya bilang, ya, itu untuk Ursukusi bisa dari 4 sampai 8 saset. Ya, sedangkan Subarasinya 2 sampai 4 saset. Ya, ini kenapa saya katakan sampai gitu kan 4 sampai 8 itu karena ya sekali lagi kebutuhan itu berbeda setiap individu, ya. Sekali lagi kebutuhan berbeda setiap individu. Tidak bisa saya harus menyamakan karena di dalam peraturan yang dikeluarkan dari pabrik pun itu juga tidak ada satu dosis yang pasti karena ini sekali lagi produk kita ini bukan obat ya, bukan obat, ini adalah makanan kesehatan ya, sama seperti kita makan sehari-hari begitu, berapa kemampuan tubuh kita untuk menerima makanan yang kita konsumsi ya, seperti itulah maksud dari dari pemberian berapa sih kebutuhan per hari buat pasien, buat orang yang masih sehat dan sebagainya. Sekali lagi ini berbeda untuk setiap individu. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan ini sebagai acuannya saja ya, acuannya saja, sehingga mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang sudah mulai mengetik untuk menanyakan ini dosisnya berapa, kalau sakit begini dosisnya berapa. Sekali lagi kalau saya memakai acuan bahwa di saat kita lagi kondisi sehat ya, dosis pencegahan Subarasi cukup 1 saset sehari, Ursukusi itu memang 2 kalinya dari Subarasi ya. Kalau dalam kondisi sakit minimal itu kebutuhan dosisnya adalah 2 kali dari dosis pencegahan. Jadi minimal kalau Ursukusi tadinya 2 itu menjadikan 4 ya. Kemudian Subarasi yang tadinya 1 tuh kita naikkan menjadi 2. Nah, peningkatan sampai 8 saset menjadi dari Ursukusi dan 2 sampai 4 dengan Subarasi itu kita sesuaikan ya. Sekali lagi kebutuhan berbeda untuk setiap individu. Baik, itu yang mungkin saya bisa sharing pada Bapak Ibu pada kesempatan sore hari ini. Saya kembalikan ke Pak Angga. Kita mulai dengan tanya jawab. Silakan Pak Angga. Pak Angga. Pak Angga.
Iya, Pak Angga hilang nih, Bu. Mungkin lagi keluar gedung mungkin. Iya dok, ada Ya, mute tadi. ya. Oke, Eh, kita mungkin ntar mulai tanya jauh. Oke, sebentar ya, sudah booster. Oke, dok saya nemu calon prospek sudah booster. Nah ini baru dibilang, dok saya nemu calon prospek sudah booster Pfizer, masih kena juga COVID-19, sepertinya yang 2,75. Bagaimana meyakinkan supaya beli SOP dan UTSU? Saya bisa jawab, harusnya dikasih rekamannya dokter Buana aja udah pasti harusnya join. Ya. Karena penjelasannya pasti panjang Pak, maksudnya dibandingin kita ya, maksudnya kan ngejelasin kayak begitu kan kita harus capek mulut, capek pikiran, jelasin, belum tentu dia gabung juga, mendingan kita kasih ke ahlinya. Jadi teman-teman saya mau kasih tahu nih, maksudnya jadi ini kita seminar kayak begini, saya kan nggak pernah hapus ya, selalu ada di Facebook. Jadi sebenarnya udah nikmat banget sih hidup hidup kalau mau prospek ketemu orang yang user gitu loh, gimana caranya biar dia gabung, padahal dia ada ini gitu kan. Kasih video atau mungkin kalau yang ngerti editing video sedikit gitu loh, katanya video bagian mana yang dokter Buana ngomong sesuai dengan kebutuhan dia. Karena kan video kan saya nggak pernah hapus kan yang di Facebook, jadi teman-teman bisa tonton ulang. Itu udah paling bagus banget sih, karena saya pribadi ya kayak sekarang kita balikin ke diri masing-masing deh. Kalau misalkan ada seorang dokter yang ngomong ini kayak begini, walaupun bukan dokter itu yang nge-treat kita ya, kita ada penyakit apa bukan dia yang ini, cuman seenggaknya dia itu dokter yang kasih tahu kita, saranin ke kita, dia pasti percayaan mana sih? Saya yang nyaranin orang atau dokter Buana yang nyaranin orang? Udah pasti orang-orang pada dokter Buana lah, Pak ininya orang dokter Buana. Dokter gitu loh, kalau saya kan bukan dokter. Enaknya kayak begitu, itu meningkatkan chance untuk ini sih, untuk orang itu jadi semakin percaya atau jadi ngerti, dia jadi paham dan lain-lain. Itu tips dari saya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit Pak Angga yang mengenai Yes. ini bagus juga sih pertanyaannya ya. Bagaimana dia bisa meyakinkan apa namanya calon prospeknya gitu bisa untuk membeli Yes. begini aja. Maksudnya yang sudah pasti ya, yang kita bisa berikan informasinya ya. Kalau dia misalnya tukar calon prospeknya itu masih nanya kan, menurut kamu apa sih yang cocok buat saya gitu kan? Nanyanya kan gitu. Ya tentu yang kita sampaikan adalah produk yang memang sudah pasti gitu kan, sudah pasti dari sisi kemampuan produk tersebut. Ya apalagi sudah ada patennya gitu kan. Nah kalau kita ngomongin paten kan sudah tidak bisa disangsikan lagi gitu ya. Memang tidak secara khusus memang untuk bisa mengobati COVID karena ya kalau obat COVID ya kan pasti ada disebut sebagai antivirus gitu kan. Tetapi kan pengobatan yang seperti itu harus diberikan oleh dokter dan dalam artian dia memang dalam pengawasan dokter di sebuah fasilitas kesehatan, bukan dia sedang dirawat di rumah sakit. Tapi ini kan dalam kondisi dia sedang di rumah ya, khawatir dengan begini dengan begitu. Nah sekarang saat ini kan Pak Johnson misalnya memiliki informasi yang jelas, sekarang ikut Zoom seperti begini kan, kami yang memberikan informasi ya, produk yang kami sampaikan untuk ini kan juga memang produk yang bukan produk yang apa yang sembarangan begitu ya. Sudah melalui penelitian dan banyak pasien-pasien COVID yang sebelumnya di varian-varian sebelumnya itu kan juga banyak yang membaik gitu ya. Ya, walaupun juga ada kondisi-kondisi yang memang tidak membaik. Ya, tetapi inilah yang bisa kita sampaikan ya, meyakinkan yang bersangkutan untuk tetap mengkonsumsi produk yang pasti-pasti daripada yang belum pasti gitu ya. Nah, itu maksudnya. Oke dok, nextnya ini, saya kan pernah ada bikin ya, maksudnya anjuran untuk konsumsi, Hmm. saya juga lagi itu ada, saya lupa beberapa bulan atau beberapa ini, saya ada pernah tanya dokter-dokter, ada salah satu dokter Buana juga yang saya tanya ya, Hmm. maksudnya untuk menjaga, kalau lagi itu saya naikin, jadi kita tuh kalau untuk menjaga, lagi itu belum zamannya COVID lagi itu kan bilangnya 2 UTSU 1 SUBA atau dibalik ya, saya lupa tuh, saya rada rancu tuh itu. Cuman yang saya ingat
kalau pas sekarang lagi COVID naik lagi, saya ada buat 4 UTSU dan 2 SUBA. Nah, mungkin kalau dari Dokter Buana bisa ini nggak dok, sharing, kira-kira kalau 4 UTSU 2 SUBA, konsumsinya itu enaknya langsung dihajar semuanya, atau misalkan kayak kita bagi-bagi, kayak di pagi dan sore atau apa gitu loh dok? Iya, secara aturan sih tidak ada yang jelas ya. Tergantung sekarang dari kemampuan kita untuk menerima seberapa banyak yang bisa kita konsumsi gitu kan. Sebab ada orang yang tidak kuat misalnya menerima dengan dosis 4 UTSU 2 SUBA gitu kan, dicampur, mungkin dari sisi rasa mungkin dirasakan tidak nyaman, bisa saja begitu. Dari sisi yang lain-lainnya juga ya. Tapi lebih bagusnya kalau menurut saya, kalau memang benar-benar ingin meningkatkan ya, dari sisi kemampuan tubuh kita lebih fit begitu, sebaiknya sih diminumkan sekalian gitu ya, dari 4 UTSU 2 SUBA itu diminum sekalian. Tadi sekaligus memang produknya bisa langsung diserap dan optimal ya, dari sisi untuk mengaktifkan stem cell yang menggantikan sel-sel yang mati dan yang rusak tersebut, aliran darahnya dilancarkan kembali, dan fungsi-fungsi yang lain lah dari sel tersebut memang pasti akan diperbaiki. Di samping kita meningkatkan kemampuan dari pertahanan tubuh kita sendiri melalui peningkatan sel-sel darah putih kita kan. Jadi kalau kita semakin lebih kita tingkatkan, tentu daya tahan tubuh kita pasti akan semakin lebih meningkat. Nah, apakah boleh dibagi pagi dan sore? Ya silakan saja. Kalau menurut saya silakan aja, nggak ada sesuatu yang apa namanya yang pasti ya. Karena sekali lagi ini bukan obat ya. Ini bukan obat yang memiliki waktu paruh, yang memiliki apa namanya kemampuan maksimal, dia tidak ada seperti itu. Ya. Oke. Karena kalau mungkin nggak apa-apa sih sebenarnya, pertanyaannya kan itu general ya, untuk gimana caranya konsumsi. Tapi semua kan balik lagi tergantung kita. Kalau kita kayaknya pengennya, kan namanya makanan ya, jadi nggak ada kayak keharusan untuk konsumsi kapan, kita tergantung pengennya kita aja gitu loh. Kayak Niko sering tuh konsumsi sekali minum banyak langsung kayak begitu, tapi udah sehari sekali aja, tapi dia minum langsung banyak, itu nggak masalah. Atau nggak kayak saya bagi tuh, saya tuh nggak sampai 4 sih, saya 2 atau 4 ya, kadang-kadang 4, kadang-kadang 2 sih, cuman maksudnya kadang-kadang 6, kadang-kadang 4. Kalau pagi saya biasanya suba, karena kalau pagi-pagi biasanya, kalau saya pribadi, saya konsumsi utsu, itu udah pasti lancar tuh biasanya, takutnya ngeganggu aktivitas kan, yang ada di siang-siang atau di mana. Jadi saya biasa suba. Terus saya sore baru udah di rumah atau udah lagi di kantor mau pulang atau gimana, baru saya utsu. Itu sih kalau saya. Jadi sebenarnya semua tergantung kondisi masing-masing, tergantung pengennya masing-masing. Nggak ada keharusan, pengennya aja kan, kayak lagi pengen makan apa, lagi pengen makan seafood, oh yaudah makan seafood gitu kan, sama aja makanan juga. Oke, next. Assalamualaikum dok, izin bertanya, saya sesak napas, batuk pilek, selama ini konsumsi suba 1 aja per hari, karena kalau minum utsu saya mencret. Kalau lagi sakit, gimana dok? Berapa saset suba yang perlu saya minum dan utsu? Apakah wajar dok? Kalau saya kan tadi barusan bilang tuh, saya konsumsi utsu tuh pasti lancar, cuman kan nggak yang cair ya bentuknya. Nah kalau ini dia bilang katanya dia kalau konsumsi utsu dia mencret. Apakah itu normal atau ada harus dicek atau gimana dok? Ada beberapa kondisi yang memang dialami oleh beberapa orang ya, mungkin karena sensitivitas dari lambung ataukah dari pencernaan yang sangat sensitif ya terhadap produk yang bagus seperti ini ya. Nah, kalau terjadi kondisi seperti itu, saran saya mungkin dimulai dari dosis yang lebih kecil gitu ya. Dosisnya lebih kecil, artinya mulai dari setengah saset atau seperempat saset, mau dibagi ya, paginya setengah, sorenya setengah gitu ya. Itu silakan dibuat kondisi-kondisi yang seperti itu sehingga tubuh sedikit demi sedikit memulai untuk bisa beradaptasi gitu ya. Tapi kan bahwa ursu tidak menyebabkan itu gitu kan. Jadi sekali lagi ini
antar pasien berbeda-beda reaksi tubuhnya ya. Jadi jangan mengatakan bahwa gara-gara ursukusi jadinya diare. Ya. Ursukusi bukan membuat diare. Ya. Kalaupun misalnya diare, mungkin pengertiannya bukan diare, ya, tetapi apa istilahnya kotorannya mungkin sedikit encer ya. Oleh karena apa? Karena dalam ursukusi kan mengandung probiotik. Probiotik inilah yang istilahnya itu memperbaiki populasi dari bakteri-bakteri yang baik di dalam usus kita itu. Ya, mungkin reaksi detoksnya awal-awal mungkin seperti itu pada pasien ini. Ya, kalau hanya berupa pengenceran saja, bukan diare. Ya. Diare itu pengertiannya kalau sehari itu minimal 4 kali dia buang air besar dan konsistensinya itu memang benar-benar air gitu. Itu baru kita sebut diare. Kalau hanya encer saja itu baru sekali aja misalnya itu bukan diare pengertiannya gitu ya. Ya ini tambahan pengetahuan umum buat Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saja itu berupa detox saja. Dan kalau misalnya pasiennya mau untuk istilahnya memahami masalah itu, saya kira dosisnya jangan diturunkan, tapi diteruskan saja dengan dosis yang diberikan. Tambahkan utsukushi ya untuk itu. Nah, subarasinya silakan mau dinaikkan. Kan dosis yang tadi kan umumnya subarasi 1 saset, mau dinaikkan jadi 2, ya itu silakan. Ya. Oke. Ini ada yang tanya tentang di luar COVID, ini tentang hormon. Katanya maksudnya, sebentar, tadi pertanyaannya mana ya? Karena katanya memicu hormonnya gitu. Dok, mama saya kan konsumsi Utsusuba pas terkena COVID, lalu dia bilang habis konsum itu tiba-tiba muncul benjolan. Wah ini karena katanya memicu hormon. Nah, Memicu hormon ya. sebenarnya mungkin kata-katanya kurang tepat sih kalau memicu hormon ya. Maksudnya nggak ada hormon yang dipicu juga sih di sini. Maksudnya kayak kita ya emang kayak saya orang yang buat juga ya itu materi tentang yang kayak memperbaiki hormon di wanita hamil atau apa gitu ya, itu saya yang ada misalnya yang buat. Cuman bukan untuk apa ya, bukan untuk kayak oke, Suba jadi memicu hormon dan lain-lain, bukan begitu juga. Jadi lebih ke arah kayak apa ya, dia memperbaiki sel, dia membantu menstimulasi regenerasi sel, otomatis dengan dia membantu regenerasi sel, juga otomatis itu pasti kayak hormon itu kan kayak ada yang kromosom dan lain-lain itu tuh kayak di dalam tubuh jadi kayak lebih stabil gimana ya, maksudnya di normalnya manusia kan aslinya semuanya stabil kan, cuman yang nggak bikin stabil itu karena mungkin kita makan salah atau kita melakukan sesuatu yang salah dan lain-lain, itu jadinya nggak stabil gitu loh. Jadi kita ini, produk kita ini, let's say kita bilang dalam hal ini Subarasi ini bukan untuk menstimulasi hormonnya, bukan untuk memicu hormonnya, kita ini untuk memicu, menstimulasi regenerasi sel dan kesehatan sel-sel yang ada di dalam tubuh sehingga semua hormon normal seperti sedia kala, ya kan? Kalau yang tadinya saya nggak tahu hormon banyak banget ya, cuman kalau yang let's say kita bilang hormonnya mungkin tadinya tinggi kita stabilkan. Diusahakan lah, maksudnya nggak langsung kita konsumsi 1 saset tuh saya mau hormon saya stabil gitu loh. Jerawat hormon, saya bukannya konsumsi Suba misalkan karena itu jerawat hormon terus saya konsumsi 1 saset saya mau jerawat hilang semua, itu nggak bisa juga kan, semuanya pakai proses. Mungkin ada yang ini nggak dok, mau ditambahin atau mungkin bisa lebih menjelaskan juga ini tentang pertanyaan ini memicu hormon Subarasi. Iya, memang betul tadi disampaikan sama Pak Angga ya bahwa sejatinya tubuh kita ini posisinya kan dalam kondisi seimbang semuanya kan. Jadi Tuhan menciptakan kita dalam tubuh yang demikian sempurna ya. Jadi kiri kanan ini kan seimbang ini semuanya kan, ada mata 2, hidung 2, telinga 2 gitu kan. Jadi dibikin seimbang. Jadi hormon pun dibikin seperti itu sejatinya gitu. Tadi makanya ada
aktivitas-aktivitas tertentu kita yang justru mengganggu ketidakseimbangan hormonal itu. Saya contohnya kayak tadi disampaikan misalkan dari makanan, dari minuman, dari kehidupan yang lain, stres dan sebagainya ya, ataukah dari partikel-partikel bebas dan sebagainya yang masuk ke dalam tubuh itu semuanya mengganggu begitu. Nah, makanan kesehatan yang memiliki rantai asam amino yang memang sejatinya memang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh atau metabolisme sel ini, itu menyeimbangkan semuanya. Ya, menyeimbangkan semuanya. Tentu sekarang keseimbangan yang ingin dicapai itu kan sebuah proses. Jadi tidak gujuk-gujuk istilahnya ya. Minum satu box Subarasi akan kok jadinya enggak begini, kok jadinya tidak tercapai apa yang saya inginkan begitu ya. Tidak bisa serta-merta seperti itu Bapak Ibu ya. Kalaupun misalnya ada testimoni dari beberapa pasien yang mengatakan, oh saya sudah mulai membaik hanya minum dengan satu box begitu. Ya syukurlah itu sudah mulai terjadi ya. Kebetulan saja memang kemampuan tubuhnya untuk memperbaiki keluhannya itu memang ada pada saat itu. Tapi bukan mengatakan pada orang lain yang sudah mengkonsumsi 2 box, 3 box tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Saya tidak mempercayai itu. Maksudnya pasti terjadi perbaikan. Ya, cuman mungkin yang dirasakan berbeda dengan apa yang diinginkan gitu kan. Ya, yang itu malah mungkin diabaikan ya. Tapi sejatinya pasti akan terjadi karena memang paten dari produk ini kan dia bisa untuk meregenerasi sel. Sekali lagi bagian tubuh yang mana yang mau diseimbangkan gitu. Nah, saya tertarik tadi mengenai ini hormon memicu hormon. Hormon ini kan banyak sekali ya, Bu Vina. Yang dimaksudkan ini menimbulkan gangguan hormon gitu, memicu hormon ini memang kalau ketidakseimbangan hormonal yang terjadi ya itu memang akan menimbulkan sesuatu keluhan ya. Tetapi yang saya katakan bahwa Subarasi ini adalah memang salah satunya bisa menyeimbangkan hormonal ya. Banyak sekali pasien dengan perdarahan misalnya pada ibu-ibu yang mengalami premenopause diberikan makanan kesehatan ini Subarasi ini sekarang perdarahannya sudah mulai berhenti misalnya ya, walaupun itu ada kombinasi dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter obgynnya gitu ya, tetapi banyak pengalaman pribadi yang dimiliki oleh ibu-ibu ya, contoh ketidakseimbangan hormonal itu mereka sudah tidak dapatkan lagi setelah mengkonsumsi Subarasi ini gitu ya. Mungkin itu pendapat saya ya. Oke, next-nya ini ada yang menarik nih. Jadi, Dok, saya diabetes HbA1c12. Saya mau tanya, pokoknya intinya apakah dengan konsumsi UTSU dan SUBA secara rutin bisa langsung saya lepasin obat diabetes ya? Nah. Jangan kalau menurut saya. Ya. Maksudnya begini, itu perlu proses yang perlu harus kita pantau ya. Walaupun misalnya HbA1c-nya sudah mendekati ke arah normal. Yang kedua, gula darahnya sudah mulai mendekati normal. Yang mendekati normal itu dalam artian masih dalam kondisi yang tinggi lah begitu ya. Jadi coba dipantau dulu ya 3-6 bulan. Ya, dengan konsumsi Subarasi 6 bulan optimalnya, coba nanti dipantau di sana. Yang tadinya kita harus mengkonsumsi dua macam obat diabetes gitu misalnya, ya coba bisa kita lepas sedikit-sedikit, tukah dosisnya mulai dikurangi sedikit-sedikit. Jangan langsung dilepas, Bapak. Ya, siapa ini yang nanya? Bu Herlina ya. Jadi jangan langsung dilepas, ya jangan langsung dilepas. Jadi kombinasikan saja Subarasi dengan obat yang dikonsumsi sekarang ini. Ya, jadi kalau sudah stabil kondisi gula darahnya atau HbA1c-nya sudah ke arah 5 atau 6 gitu ya. Nah, itu coba mulai dilepas sedikit-sedikit. Dosisnya mungkin dikurangi ataukah obatnya mungkin bisa dilepas, tapi jangan langsung plek begitu ya. Nah, sambil lihat kondisi tubuhnya pada saat itu. Ya, jadi kondisi tubuhnya mulai membaik ya. Artinya yang tadinya lemes, ini sekarang kok saya nggak lemes lagi ya, ataukah berat badan saya kok sudah tidak lagi, mulai turun lagi. Kemudian performan tubuh ya, jadi tidak pucat lagi. Kemudian gejala-gejala yang gejala-gejala dari
diabetes itu sudah mulai tidak ada lagi pada tubuh saya. Nah, itu perbaikan-perbaikan itu yang bisa Ibu Herlina bisa lihat sendiri ya. Nah, kalau sudah itu bertahan sampai lama, ya mungkin pada saat itu kita bisa mulai melepas dari obat diabetesnya. Gitu. Proses deh, maksudnya gitu ya dok ya. Jadi Betul, ada tahapan, ada proses semuanya. Maksudnya iya, nggak iya, bisa iya. langsung. Nih, keren banget tadi saya sempat ada lihat. Nih Bu Herlina yang dia langsung nyatet semua kata-kata Iya, dokter. saya langsung Waduh. nyatat, ya. Iya. Bagus nih. Oke. Oke, next-nya. Nah, ini akan menjadi topik saya di minggu depan mungkin ya, teman-teman. Jadi, apakah orang yang pernah kena COVID, gula darah dan fatty liver-nya bisa meningkat pada pasien diabetes? Jadi ini lebih ke arah mungkin kalau pertanyaan begini masuknya ke kayak resiko permanen yang udah ditimbulkan COVID ke tubuh kita ya. Nah, ini kira-kira gimana dok? Apakah mungkin? Bisakah jadi meningkat gula darah dan fatty liver? Jawabannya bisa. Bisa. Oke. Nah, makanya apa namanya ya? Bagi pasien ini kan pasien komorbid ya. Pasien komorbid dia punya diabetes terkena COVID lagi. Itu ya syukur-syukur dia bisa melewati masa-masa apa namanya? Masa-masa sulitnya gitu ya. Banyak sekali pasien dengan komorbid diabetes itu meninggal pada saat dia terinfeksi gitu. Ya, tapi yang salah satu yang bisa menetap ya yang bisa terjadi adalah memang gula darah, ya fatty liver, bisa ginjalnya bisa yang tadinya tidak kena bisa terjadi gagal ginjal dan sebagainya. Banyak hal yang memang bisa dipengaruhi oleh COVID ini. Ya. Makanya apa ya istilahnya tidak disalahkan gitu ya. Kita sedini awal memang hidup dalam kondisi yang sehat gitu ya. Kalau kita mampu untuk mengkonsumsi produk makanan kesehatan ya belilah makanan kesehatan yang memang sudah teruji gitu. Ya ini sekedar saran ya yang kita kenal sekarang itu ya Subarasi yang kita kenal, Utsukushi yang kita kenal ya kenapa kita harus abaikan itu? Kenapa kita nggak sharing sama teman-teman, sharing sama saudara kita ya yang apalagi yang mereka sudah mengalami komorbid yang seperti itu yang memiliki risiko-risiko tinggi terjadinya saat kita terkena COVID. Oke. Terima kasih. Jika saya mulai konsumsi 1 minggu dan berhasil badan saya kalau sakit dan kamu mau sakit dokter ada teman kena GERD. Nah ini kalau GERD, kalau misalkan ada teman kena GERD, konsumsi 1 suba tambah minum 1 suba jadi makin sakit. Kalau 1 saset Utsu malah bersendawa terus, akhirnya di stop. Bagaimana dokter cara minumnya supaya GERD bisa membaik? Ini juga jelas tinggal harus diisi dulu, bener nggak dok? Ya. Nggak boleh langsung minum ya. Maksudnya mau semakanan-makanannya pun, kayak contoh saya lagi GERD, terus saya tiba-tiba konsumsi mie instan langsung atau konsumsi sambal geprek. Ya gimana, pala saya juga keringet, kelayangan, terus saya badan keringetan juga sih pasti. Maksudnya kita harus isi ya dok ya. Kira-kira ada saran nggak dok harus makan apa dulu, dijeda berapa lama untuk baru konsumsi? Ya terapi GERD ini kan tidak hanya dengan satu tindakan yang kita bisa lakukan ya, karena ini kan faktor multifaktorial istilahnya ya. Yang pertama, sebelum kita ngomongin masalah Subarasi atau Utsukushi ya, yang pertama adalah kita harus mengetahui apa sih yang sebenarnya menyebabkan GERD-nya itu. Ya, ada faktor-faktor apa saja yang pada dirinya, pada tubuhnya sendiri yang menyebabkan itu, ataukah ada faktor makanan dan minuman yang dari luar yang dia konsumsi selama ini, ataukah ada faktor stres. Itu sangat ini karena GERD itu kan masalah peningkatan asam lambung gitu. Itu. Nah, itu yang harus diperbaiki dulu. Jadi rugi kalau seandainya pasien minum Subarasi banyak atau Utsukushi banyak gitu, tetapi aktivitas yang lain itu tidak diperbaiki. Jadi yang disalahin adalah Subarasinya, disalahin adalah Utsukushinya gitu. Saya beli ini mau sembuh kok tidak sembuh-sembuh itu. Ya.
Itu yang juga harus disadari ya, Ibu Deviana ya. Mungkin jangan langsung memberikan satu kepastian bahwa kamu konsumsi Subarasi pasti akan sembuh kok GERD-nya gitu. Enggak. Ya, sepanjang temannya itu tidak memperbaiki kebiasaan hidupnya. Ya, karena ya GERD bisa dengan sendirinya bisa membaik gitu. Ya, tetapi sepanjang perilaku hidupnya tidak membaik, ya misalnya sering konsumsi alkohol, merokok juga, stresnya tidak dikendalikan, makanannya juga tidak terkendali begitu ya, Subarasi terus terang tidak akan bisa memperbaiki. Ya, jadi ini harus kombinasi, harus kombinasi. Ya, Subarasi sangat membantu apabila lifestyle-nya juga membaik. Itu. Ya. Ya, lifestyle dan tambahan satu mungkin mindset ya. Kalau teman-teman mungkin kayak mindsetnya udah kayak kan kita tadi mungkin melakukan sebuah kekeliruan yang tadi dijelasin ya sama Dokter Buana. Terus karena kekeliruan itu saya lakukan, terus saya misalkan konsumsi produk terus jadi makin sakit, mindset saya jadi berubah. Jadi lama-kelamaan kayak setiap kali, walaupun saya nggak kenapa-napa, tapi tiap kali konsumsi itu nanti bawaannya maunya sakit mulu gitu kan. Kan mindset jadi juga teman-teman harus diganti dulu maksudnya. Ini kan kita kan makanan, ini juga makanya tadi beberapa juga ada yang tanya, ini kan kita makanan, balik lagi ini kita makanan teman-teman, bukan obat. Kita nggak bilang ini bisa bikin teman-teman tadinya mungkin ada GERD terus jadi sembuh, atau mungkin kena COVID konsumsi UTSU langsung sembuh, ya mungkin ada, tapi saya nggak bilang itu sebuah hal yang pasti kan, karena kalau misalkan yang pasti itu contoh misalkan kayak zaman dulu tuh ada tuh obat yang dari areng, saya lupa apa yang buat sakit perut, kalau misalkan lagi buang airnya yang cair yang nggak bisa berhenti terus minum itu terus langsung berhenti gitu, nah, karena itu obat. Kalau ini kan kita nggak bisa kayak begitu, kayak saya sariawan terus saya pakai itu obat yang dulu tuh yang sekarang udah ditarik semua tuh, saya lupa apa ya dok ya, yang diolesin langsung nggak berasa apa-apa. Ya itu kan Ya. maksudnya itu juga obat gitu loh. Dan sekarang kita kan bukan kayak begitu ya. Kita bukan kayak konsumsi suba satu, habis itu kita mau langsung sembuh, atau konsumsi suba satu box kita langsung mau sembuh gitu loh. Ya ada yang kayak begitu, kita bersyukur ya kan. Tapi kalau misalkan enggak pun, ya karena dari awal kita nggak ada ngeklaim itu juga kan. Gitu loh teman-teman. Semoga bisa dipahami. Dok, bagaimana cara konsumsinya? Apakah dicampur? Wah, kalau ini Pak Angga aja yang jawab itu. bebas ya dok ya, maksudnya tergantung ya. Ini aja nggak usah contoh kita, nggak usah contohin yang lain-lain. Saya kan sering dengar nih dokter Buana sharing dia minumnya gimana. Saya sering dengar juga dokter Trevino minumnya gimana. Dokter Luigi, saya lihat pakai mata kepala saya sendiri minumnya gimana. Semuanya beda-beda teman-teman, walaupun sama ya titelnya, let's say kita bilang semuanya nih dokter loh, tapi beda-beda, nggak sama minumnya. Ya karena nggak ada sesuatu yang pasti dalam minumnya gimana ya, bentuknya serbuk, apakah saya harus taruh di atas es krim atau enggak harus saya seduh pakai air dingin. Nah, kan Iya. itu beda-beda. Asal jangan air panas sih, karena kalau air panas kayak takutnya nanti ada bahan Rusak dia. aktif yang rusak. Iya. Ya. Tapi kalau air biasa dengan suhu normal itu masih nggak apa-apa. Teman-teman mau langsung minum nggak masalah. Atau nggak kayak dokter Luigi, biasanya dia minum aqua yang 750 ml atau 600 ml, udah habis tinggal sisa setengah, airnya tinggal setengah di dalam, dicampurin 3 atau 2 itu suba, dikocok-kocok diminum, itu juga nggak apa-apa. Itu kan beda-beda semuanya sebenarnya. Bebas, tergantung kreasinya teman-teman aja gimana. Ya kan? Anggap aja lagi masak. Ya. Tergantung senengnya gitu ya. Iya, tergantung Senang di demennya bawah gimana. lidah ya silakan. Nah, terus teman-teman juga harus tahu ya, maksudnya tergantung teman-teman kuatnya gimana. Karena kan ini, ya walaupun saya nggak bilang ini obat, saya bilang ini bahkan gulanya pun kita pakai stevia, bukan gula malah dibilangnya pemanis stevia. Dan nggak ada bahan pengawet dan lain-lain ya. Cuman balik lagi kan kalau yang teman-teman udah pernah minum tuh kayaknya rada asem ya kalau suba atau apa. Takutnya ntar jangan teman-teman udah tahu mulutnya nih atau mungkin emang badannya
daya tahannya rendah, biasa ngaruh ke mulut, sering sariawan, konsumsi di bawah lidah, sekali taruh UTSU 2, SUBA 2, taruh di bawah lidah, yaitu yang sariawan masih sariawan juga sih, bukan yang enggak juga. Kan harus tahu juga ya kayak begitu. Kalau kita kira-kira tahu, oh saya orangnya gampang sariawan ya, yaudah minum pakai air atau sedikit-sedikit atau gimana. Ya di mix and match lah maksudnya teman-teman. Jadi nggak ada yang pasti untuk konsumsinya. Oke, saya juga jadi banyak berkeringat. Kalau jadi banyak berkeringat, apakah itu reaksi dari SUBA? Kayaknya iya apa enggak ya berkeringat, Dok? Kalau badan jadi anget, iya saya tahu. Tapi kalau jadi berkeringat, mungkin lagi nggak Ya, ngapa-ngapain nih, kayak lagi seminar begini, Dokter Buana lagi ngobrol sama saya by Zoom, terus tiba-tiba keluar keringat. Nah, itu mah ada yang nggak beres sih kayak kalau kayak begitu. Tapi kalau kayak kita misalkan harusnya lari sebentar jogging, biasanya nggak keluar keringat, terus sekarang jadi keluar keringat atau apa kayak begitu, itu mungkin terjadi. Tapi harus lebih spesifik, Bu. Siapa nih? Bu cinta. Cinta. Ya, lebih banyak berkeringatnya itu mungkin saya boleh tahu apakah sedang lagi beraktivitas ataukah perbandingan sebelumnya keringatnya nggak berlebih atau misalkan lagi ngapa-ngapain, lagi ngaso nonton Netflix di rumah tiba-tiba dingin kan udah ada AC apa segala macam lagi minum es jeruk gitu kan tiba-tiba keringetan. Saya boleh tahu maksudnya lebih detail lagi, lebih mudah berkeringatnya itu seperti apa. Untuk UTSU untuk itu saya juga harus nih mantap. UTSU untuk detox saya juga alami seperti Ibu Ayu, hanya 2 hari setelah itu tidak lagi. Malah sekarang BAB-nya jadi rutin, yang tadinya tidak rutin. Nah kan terbukti, maksudnya ada beberapa yang terbantu, ada yang beberapa yang mungkin belum terbantu. Enjoy di proses saja teman-teman, jangan buru-buru Ya. mau kita kalau saya udah Jangan sering langsung bilang, menjudge gitu ya. iya itu satu dan yang kedua juga kita saya nggak tahu, saya nggak paham teman-teman sakitnya udah berapa lama, ada gangguan kesehatan udah berapa lama, maksudnya kalau konsumsi baru sehari 2 hari atau mungkin kita bilang sakitnya saya udah menahun tapi saya udah konsumsi 1 paket 1 bulan kagak ada perubahan ya kan ada yang ada perubahan ada yang enggak juga ya maksudnya kalau belum bukan berarti nggak bereaksi kita nggak berasa loh teman-teman kayak lagi itu saya lupa siapa yang pernah bahas ya maksudnya Pak saya udah konsumsi Suba sekali minum 4 saya udah konsumsi udah 1 diamond tapi saya nggak berasa apa-apa katanya ada regenerasi sel saya juga kadang-kadang suka bingung sih mau jawabnya gimana karena saya pun jujur ngomong saya juga nggak paham gimana rasanya regenerasi sel dalam tubuh saya. Kayak misalkan saya diem, oh kayaknya saya ngerasain paru-paru saya lagi diregenerasi kan nggak mungkin ya teman-teman. Maksudnya pasti kan ada aja yang kayak harusnya mungkin uh, jadi batuk, jadi nggak batuk. Tapi karena saya tadinya juga sehat-sehat saya hanya menjaga dengan saya konsumsi 4. Terus jadi nggak kenapa-napa ya bagus dong, maksudnya gitu kan, gitu aja kan sebenarnya. Bukan harus sakit dulu teman-teman. Jadi ini kita produk ini diciptakan, didesain, ditemuin bukan untuk jadi obat. Karena kalau jadi obat udah kita mau masukin ke Kimia Farma, kita masukin ke Guardian, ke Watson, ke segala macam kayak begitu, hanya sebagai obat kita retail aja. Ya dong, maksudnya kita retail aja namanya obat ya kita retail aja. Nggak pusing itu loh obat udah ada, udah pasti. Lu pusing minum Panadol, pusing minum apa, ini batuk minum apa, gitu kan? Udah jelas. Nah tapi kan ini kan kita makanan, kita bukan obat. Semuanya itu ada prosesnya. Kalau emang mungkin belum harus konsul boleh. Kayak misalkan hari ini kan hari Sabtu biasanya ada dokter-dokter saya undang kayak nanya, dok saya udah konsumsi 1 diamond nih, 12 box Subarasi, tapi kok misalkan belum ada perubahan. Nah, boleh konsultasi ke dokter Buana juga, maksudnya nanti dokter Buana akan kasih, oh mungkin harus ada yang dirubah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya kan? Nah, kan gitu pasti akan ada perubahan, nggak mungkin nggak ada. Oke. Dok, apakah boleh pasien batu ginjal dikasih Suba?
Kalau untuk pasien batu ginjal, apakah boleh dikasih suba? Kalau boleh, berapa dosisnya? Kalau batu ginjal, sebagai catatan, batu ginjal nggak bisa disembuhkan dengan suba ya teman-teman. Cuman kalau untuk takarannya berapa, untuk batu ginjal membantu ya berapa, mungkin dokter Buana bisa bantu jawab. Ya, kalau batu ginjal ya dihilangkan batunya. Jangan Itu. ginjalan dong. Ya, dihilangin batunya dulu, diangkat dulu batunya sehingga apa namanya? Dia tidak menyumbat, ya, tidak menyumbat aliran kencing, ya, sehingga ginjalnya tidak membengkak dan nanti mengakibatkan gagal ginjal kan gitu, ya. Jangan dipelihara batunya, Pak. Siapa nih yang nanya? Yang nanya Jangan dipelihara. ini Bu Dewi Ratri. Ya, sarankan ke temannya untuk segera diangkat batunya, apakah melalui operasi ataukah apa namanya pembedahan ataukah melalui tindakan-tindakan yang lain, ya. Nah, mau subarasi diberikan, ya itu anjurannya memang subarasi, ya subarasi. Tapi subarasinya tidak menghilangkan batu, ya. Itu batunya diangkat aja, dihilangin, ditembak atau gimana gitu, ya. Mengenai dosisnya ya tadi kan udah dijelasin tadi. Untuk terapi ya itu bisa secara bertahap dulu kalau seandainya pasiennya lihat kondisi pasiennya ya Ibu. Kalau dia sangat lemah misalnya sudah berumur tua gitu ya pemberiannya mulai dari yang kecil dulu ya. Dari setengah saset atau satu saset dulu ya silakan nanti secara bertahap dinaikkan. Kalau saya selalu memakai anjuran yang seperti itu ya. Jangan dibentur-benturkan ya. Kok dokter A mengatakan begini, kok dokter Buana mengatakan setengah dulu gitu. Itu gaya masing-masing dokter gayanya beda-beda gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak ada panduannya dari ini kan, dari pabrikan. Dari pabrikan malah itu satu saset gitu kan. Kemudian ya itu kembali lagi ke praktek sehari-hari. Itukah pengalaman kami sehari-hari dalam memberikan treatment pada pasien, pada orang atau pada diri saya sendiri gitu ya. Saya berikan pengalaman-pengalaman itu. Makanya saya dengan Dokter Luigi mungkin beda, dengan Dokter Trevino mungkin beda gitu. Itu tapi jangan dibentur-benturkan gitu. Ya yang mana yang mau diikuti silakan aja. Itu diserahkan ke yang bersangkutan aja gitu. Oke. Dan satu nggak benar, nggak ada takaran dari pabrik AFC karena bukan karena kita nggak dikasih takaran. Lu makanan kita mau dikasih takaran kayak gimana gitu. Maksudnya teman-teman makan nasi itu takarannya hanya boleh 7 butir sehari ya, atau hanya boleh 1 piring sehari ya kan, nggak ada kayak begitu. Kita lapar kita makan, gitu aja kan sebenarnya. Logiknya kayak begitu. Kita lapar kita makan. Saya pengen makan McD, ya udah kita makan. Ya itu kan sebenarnya kan. Ya sesimpel itu maksudnya. Jadi kalau takaran itu digunakan mungkin untuk teman-teman yang ada kayak gangguan kesehatan, kayak kita bisa bilang ini kayak ada yang gangguan ginjal, ada yang mungkin kanker, ya kan? Atau ada yang COVID, atau ada yang apa, itu takaran itu tuh digunakan, oh kalau nggak ada takaran, saya boleh-boleh aja dong konsumsi banyak. Sok, ya nggak apa-apa. Tapi kan ini kita produk beli ya teman-teman ya. Maksudnya kadang-kadang kan nggak kuatnya di situnya kan, gitu loh. Jadi takaran itu untuk apa? Takaran itu membantu kita untuk tahu, dok, tingkat efektifnya itu saya konsumsi berapa. Ya dong. Oh, kalau kata dokter Buana, cukup nih konsumsi 3 aja cukup. Oh yaudah. Tapi kalau misalkan kita nggak tanya, kita nggak paham, jadi saya konsumsi 5 aja. Ya, bagus juga 5, nggak akan bebusa juga mulutnya, overdosis kejang-kejang juga nggak akan. Cuman itu hanya untuk membantu teman-teman biar lebih tahu. Ya kalau udah 3 efektif, teman-teman mungkin nggak perlu juga konsumsi 5 gitu loh. Benar kan? Sebenarnya kan kayak begitu loh. Ya, Maksudnya ya. kita di sini untuk membantu seperti itu, teman-teman. Oke, nah ini menarik sampai sekarang makan garam Himalaya di surga. Bisa. Dok, kalau ada teman umur 55, ginjalnya hanya tinggal beberapa puluh persen, sampai sekarang udah disuruh makan garam Himalaya, terus nggak boleh banyak minum air.
Oh ini untung saya pengguna autotext. Ini pertanyaannya autotext semua. Untung saya paham. Jadi intinya udah ada gangguan ginjal dok. Fungsi ginjalnya pasti menurun. Hmm. Udah nggak boleh minum banyak air jelas karena ginjal ya. Takut makin bengkak kalau misalkan dia udah bengkak. Dan sekarang lagi disuruh konsumsi garam Himalaya. Kalau saran dari dokter umur 55, Dia sudah cuci darah uh, belum? nah itu tuh udah cuci darah. Oh belum tuh katanya dok. Saya Oh, lihat belum tadi. ya. Ya, sebaiknya sih cuci darah ya kalau sudah kondisinya begitu ya. Hmm. Tinggal sudah sekian persen begitu. Kalau nggak ada cuci darah itu cepat. Ya, cuci darah itu membantu mengeluarkan apa namanya racun-racun di dalam tubuh yang harusnya keluar melalui ginjal. Itu kan yang tidak terjadi seperti itu. Yes. Cuci darah. Ya, selanjutnya mau dikasih subarasi alangkah baiknya. Itu. Ya. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau ada ya, maksudnya kayak datanya kreatinnya berapa, apa Ya, segala macam harusnya gitu. datanya bisa ditampilkan sih. Hmm. Karena ya gitulah, maksudnya kalau untuk ginjal ini juga kan kita harus ini juga untuk udah berapa persennya. Karena kebetulan kalau teman-teman mau tahu, mama saya juga meninggal ya karena ginjal, ya kan? Tapi telat karena udah gagal ginjal, terus udah komplikasi ke yang Ya. lain-lain apa. Nah, itu tuh udah ribet kayaknya saya juga ngalamin soalnya. Jadi kayak ginjalnya masuk rumah sakit aja udah tinggal 11%, saya ingat lagi itu karena saya yang urus semuanya. Jadi telat tuh, dia nggak ngomong. Itu kan penyakit penyakit orang tua tuh biasa tuh gitu tuh. Udah sakit, udah lama, udah berapa bulan kagak ngomong. Ya gimana? Ya dong. Nah, terus tiba-tiba udah masuk 11%, udah bengkak semuanya. Kalau nggak salah lagi itu ada ngaruh ke saraf juga ya dok ya. Kalau ginjal itu ya dok ya. Oh, banyak tuh Matanya juling soalnya dok, komplikasi-komplikasi. juling sebelah Ya. matanya. Jadi dia ini teman-teman ini sharing aja ya, maksudnya ini terlepas dari pertanyaan, biar teman-teman juga paham, mungkin bisa lebih waspada. Kalau ada gejala-gejala kayak begini, ini saya ngalamin sendiri 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah, saya lupa deh. Pokoknya intinya beliau itu sakit, nggak ngomong, dia udah kateter, nggak bisa kencing. Udah dari awal tahun ketahuan baru September, teman-teman bayangin tuh 9 bulan dia kencing lewat kateter. Nggak ada yang tahu orang rumah kan. Mata juling karena dia bilang pegel di belakang leher. Teman-teman harus tahu dulu tuh pegel di belakang leher. Saya lupa dok, ada ini ya dok ketentuannya leher kiri atau leher kanan gitu ya dok. Kalau ginjal biasa, saya lupa tuh lagi itu saya dikasih tahu siapa ya dokter Luigi atau siapa gitu. Pokoknya intinya pegel di bagian belakang leher gitulah dok. Hmm. Pegel di bagian belakang leher, udah aku puntur, udah pijet segala macam gitu-gitu, nggak ngaruh, malah makin Hmm. sakit. Terus akhir lama-lama mata sebelah kiri saya paham tuh burem lama-lama juling. Akhirnya ditutup matanya karena kalau masih dibuka pusing ngelihat dua, yang satu burem, yang satu enggak gitu kan. Hmm. Lalu dibawa ke rumah sakit tinggal 11%, badan udah full bengkak karena dia pingsan ya kalau nggak salah blackout. Jadi pingsan dibawa ke rumah sakit langsung badan bengkak semua cepet banget. Dan nggak boleh minum teman-teman, emang bener itu nggak boleh minum. Terus makan nggak boleh yang kuah-kuah. Orang-orang sakit rata-rata itu biasa dikasihnya bubur atau nggak nasi lembek. Ini nggak boleh, ini nasinya harus rada yang kayak gimana gitu. Saya nggak gitu paham deh. Terus ya udah dikasih saya kasih lah pasti suba gitu kan. Saya adukin nih kalau yang mau tahu cara minumnya gimana. Kayak pakai air cuma dikit sih, benar-benar dikit doang. Karena kan dia juga nggak mungkin dong orang sakit konsumsi bubuk. Ini dikit doang, benar-benar airnya dikit doang. Tapi saya kasih Suba 2, Utsu 4 karena lagi itu katanya ada indikasi kanker. Saya lupa tuh kanker di lever atau di mana gitu katanya udah ada nodul bahasanya tuh. Saya masih ingat makanya kenapa sampai hari ini saya bisa hampir menyaingi dokter Buana karena saya lama di rumah sakit di dok. Saya jagain soalnya 24/7 saya yang jagain. Saya yang ngomong ke dokter apa segala macam. Saya konsul. Lagi itu kebetulan yang bisa nemenin saya dokter Luigi. Saya tanya-tanya ke dok, kata dokternya begini gini gini bener gak? Oh enggak, gini gini. Oh, dokter Luigi membantu saya banget. Uh, jadi kayak begitu. Akhirnya saya kasih membaik. Saya bisa tahan itu membaik. Saya kasih Suba 2, Utsu 4 setiap hari nggak putus. Membaik tuh, beneran membaik.
dia membaik 2 minggu ya, membaik 2 minggu atau gimana saya lupa. Lalu produknya inden. Yang Oh, lagi itu loh, yang zaman-zaman inden loh dok. iya, iya, iya. Ya dong, jadi kan kita harus ini Jadi nggak dong, rutin maksudnya lagi ya kalau gitu iya perawat harus itu ya. duluin member dong, maksudnya member-member yang udah pesan apa segala macam kan, maksudnya ya oke. Terus ya saya akalin lah, maksudnya saya kurangin apa segala macam gitu. Emang mungkin karena ginjalnya tuh udah mungkin menurut saya udah terlalu parah sih dok, karena dari saya masuk Hmm, 11 mungkin lama-lama turun, tiba-tiba ada dapat laporan 7%, kiri kanan ya. lagi kan, wah itu dicuci darah, akhirnya HD deh. HD, saya nggak tahu deh dok, mungkin bener nggak? Kayaknya mungkin karena kebanyakan HD itu nggak bagus juga untuk jantung ya dok ya. Iya, karena itu ada kontraindikasi. Kalau jantungnya udah lemah, tekanan darahnya tidak bagus gitu ya, itu bisa tiba-tiba dalam HD bisa langsung meninggal dia. Biasanya gitu. Nah, Ya, itulah dilemanya, dilemanya ya ya, menerima pasien dalam dalam kondisi apa gagal ginjal kronik eksaserbasi akut istilahnya gitu ya. Kemudian dalam kondisi tambah lagi jantungnya tidak kuat gitu. Nah itu hmm, antara ngambil ini risikonya begini, kalau enggak risikonya begini gitu ya. Itu sangat sangat dilema sekali seorang dokter. Makanya ya ada inform concern-nya kepada keluarga pasien, ini mau diambil setuju nggak? Risikonya begini loh, nanti di tengah jalan belum capai 4 jam nanti bisa-bisa langsung begini nanti. Ya udah mau gimana lagi gitu. Akhirnya ya daripada tersiksa, dok jangan dulu dah gitu. Ya terjadi juga gitu. iya kayak maksudnya kalau ibu saya kebetulan dia cuci darah. Mungkin saya nggak gitu paham pertama ya. Saya pikir kayak cuci darah, wah kayak di film-film Indosiar nih cuci darah gitu kan kalau orang sakit. Terus kayak ya udah cuci darah pertama mungkin dari 5 hari sekali. Lama-lama tuh meningkat tuh teman-teman. Ini sharing ya maksudnya. Lama-lama meningkat jadi 3 hari sekali. Karena enak. Pasien itu pasti akan enak setelah cuci darah. Benar ya dok ya? Hmm, Karena badan berasa enteng, berasa sehat, berasa nggak kenapa-napa. Tapi hanya sebentar, karena lama-lama akan ada penumpukan cairan lagi di tubuhnya bagian bawah. Pasti itu. ya. Jadi lama-lama karena keenakan-keenakan, 2 hari sekali. Dan dokter juga nggak ada yang ngomong sih. Lagi itu kebetulan kayaknya saya juga nggak nanya juga, karena saya tahu mungkin dia udah kayak ngerasa enakan, ya kita seneng dong. Maksudnya orang udah lagi sakit gitu kan. Jadi enakan ya pasti happy lah. Ah, nggak berapa lama, kayak berapa minggu, berapa hari, tiba-tiba pagi-pagi kayak serangan jantung gitu loh. Nah, dibilang sama dokternya ini karena kebanyakan cuci darah. Jadi itu mungkin yang teman-teman harus paham juga. Bukannya saya bilang nggak boleh cuci darah, cuci darah harus. Kalau emang diperlukan ya harus. Cuman ya jangan terlalu ikutin kayak pasiennya sih. Kalau pasiennya tak ikutin dokter aja deh yang udah pasti bener. Jangan ikutin pasiennya, oh mau cuci darah lagi ya, oh yaudah cuci darah di hari ini. Wah, ya itu kan. Nah, terus ikutin dokternya ya, kalau dokternya suruh, kalau dokternya emang bilang, oh ini udah waktu cuci darah nih, udah ikutin dokternya aja karena dokter yang lebih ahli lah dibandingin itu. Dan yang paling penting, jangan sampai kejadian kayak begitu teman-teman. Cuci darah mahal banget. Nah, dibandingin buat cuci darah, mendingan sekarang pada beli deh tuh produk yang warna biru deh, biar nggak cuci darah. Ya kan, Ya, mahal kan dok, maksudnya ya harganya nggak murah lah ya dok, maksudnya untuk cuci darah itu. ya. Oke, Faktor-faktor risiko ya, faktor-faktor risiko menyebabkan gagal ginjal ya segera diobati. Kalau sudah berobat ya secara rutin minum obatnya, kontrol ke dokter ya gitu sih saran-sarannya. iya Ya iya, ditambah dengan sekarang kita punya produk Subarasi ya, ya itu sangat bagus untuk membantu itu. yes, oke. Eh, Itu ada yang testimoni Pak, Mbak Ibu Masniwati Girsang ya, itu tentang gagal ginjal itu. yang mana nih? Sebentar, saya belum. Saya pasien gagal ginjal sudah hadir lebih kurang 65 tahun. Puji Tuhan setelah konsumsi sebuah pakai saya sudah
Mantap. Ini kan, tuh. Ada aja teman-teman, maksudnya kayak dia udah gagal, pasien gagal ginjal itu 6 sampai 5 tahun. GGK gagal ginjal bener ya, Dok ya? Iya, ya, gagal ginjal kronik. Oke, udah 5 sampai 6 tahun. Udah pasti sangat sering cuci darah sih harusnya ya kalau gagal ginjal ya. Karena teman-teman, maksudnya ini ibunya segar, bagus. Setelah hanya konsumsi 6 paket ya kan. Tapi teman-teman, maksudnya jangan pikir kayak oh ya udah nggak apa-apa kalau nanti saya gagal ginjal ada produknya. Ya kalau bisa nggak kena teman-teman jangan sampai kena karena oke gagal ginjal itu tuh kita satu-satunya jalan transplantasi bukan sih, Dok? Tergantung Ya, kondisi ginjalnya berapa persen ya, Dok? memang yang paling bagus memang transplantasi, tapi kan tidak semudah yang kita inginkan transplantasi kan. Hmm. Ya, ketentuannya banyak, persyaratannya banyak, itu enggak mudah. Ya, walaupun center-center pendidikan sekarang, rumah sakit sekarang banyak sih yang ini kan, itu melalui pemeriksaan yang detail ya, cocok apakah enggak gitu Pak. Jadi enggak mudah sih. Oke. Oke, nextnya mungkin ada banyak. Saya juga berkeringat, Dok. Wah, ini juga saya baru baca. Ada pemerintah bilang mau vaksin keempat. Ayo, yang belum vaksin ketiga, udah ketinggalan satu nih. Berarti ini kalau udah ada yang muncul yang keempat lagi untuk COVID. Nah, itu benar, Dok. Dok, teman udah terkena COVID sembuh sih tangan itu sakit kenapa? Pantasan saya sariawan nggak sembuh. Oh, ini yang tadi ya. Iya, maksudnya harus tahu juga teman-teman. Maksudnya kalau kira-kira kita emang gampang sariawan, ya kita konsumsi pakai air aja gitu. Banyak kok kita bilang ini kan ini makanan ya balik lagi. Saya pernah cobain, saya beli es ya di minimarket. Terus saya ituin Subarashi saya embut-embut enak juga, nggak ada yang nggak enak juga. Asapnya pas kan. Itu juga boleh-boleh aja kok kayak gitu. Mungkin tanya kalau cowok punya kumis apa bisa. Wah ini kalau cowok punya kumis, apakah lebih sering cukur kumis? Siapa tahu lebih sering cukur kumis setelah konsumsi Subarashi. Iya, sebenarnya itu nggak termasuk kondisi medis sih, cuman ya mungkin aja karena jadi ini. Karena itu iya loh, maksudnya kayak dokter Buana nih, salah satu ini loh teman-teman punya testimoni tumbuh rambut loh, minum Subarashi loh. Ini orangnya di sini loh. Ya kan dok, maksudnya Ya, untuk membantu regenerasi juga berarti dan itu untuk folikel-folikel rambut, sel-sel folikel rambut yang ada di kepala gitu loh. Karena kalau untuk kebotakan itu kan biasanya tuh bukan dari rambutnya kayak masalahnya ya, dari kulit kepala dok harusnya kan. ya. Oke, dokter. Apakah Suba dan Usu ada table ingredient? Ada dong. Dok, kalau untuk pasien kanker, ini mungkin teman-teman masuk ke beberapa pertanyaan terakhir ya, karena saya udah mau sampai ini. Karena untuk pasien kanker yang sudah bersih dalam tanda kutip, untuk menjaga supaya tetap bersih, saya harus konsumsi apa dan mungkin bisa dikasih juga mungkin sarannya hanya untuk menjaga berapa banyak. Maksudnya kanker usus buntu. Bersih ini maksudnya kan kita tahu kanker itu harus diangkat ya dok. Maksudnya kalau diangkat pun masih ada nyisa kadang-kadang tapi udah nggak ganas. Untuk menjaganya biar dia tetap tidak aktif, kita harus konsumsi apa dan takarannya mungkin berapa kalau dokter bisa bantu. Ya, pengertian bersih ini kan dari hasil pemeriksaan PET scan mungkin ya. Sebab kalau kita mengatakan bersih harus hasil dari pengangkatan, kita bilang bersih itu kan tidak berani kita bilang bersih ya, karena kita harus berbicara stadium dari kanker tersebut. Ya, tapi mudah-mudahan yang dimasukkan ini sudah melalui PET scan gitu. Ya. Kalau untuk menjaga kesehatannya, ya karena ini urusannya ke masalah kanker, tentu kalau saya sarankan sih minumnya Subarashi dengan Utsukushi.
Nah, kenapa Subarashi di sana bermain? Ya, sekali lagi, kanker itu kan membunuh sel-sel yang sehat. Ya, termasuk nanti bisa menginvasi ataukah dia bisa apa namanya sel-sel ke daerah organ yang mana yang dia mau tumbuhin lagi gitu kan. Nah, sel yang mati dan rusak akibat dari sel kanker itu kan perlu digantikan dia. Ya, perlu tetap dijaga kualitas dari organnya itu. Ya, itu makanya Subarashi itu masuk. Ya, kalau usus-usus kan sudah pasti. Jadi dia karena kanker usus buntunya sudah diambil begitu kan, sehingga volume dari sel-sel kanker usus buntunya itu kan sudah semakin kecil. Artinya sel-sel kanker yang mengidap di sana kan sudah pertahanannya sudah mulai lemah lah begitu. Jadi dengan kita menguatkan daya tahan tubuh kita, tentara-tentara kita untuk yang mampu untuk membunuh sel-sel kanker itu kan semakin kuat jadinya. Nah, itu makanya model yang seperti begini, kalau untuk kanker, tidak hanya usukusi saja yang dikonsumsi, tetapi usukusi dengan Subarashi, itu kombinasinya. Yes. Oke, ya itu. Ya itu benar. Kalau kayak cukur kumis mungkin tumbuh lebih cepat itu benar karena saya gondrongnya aja lebih cepat loh teman-teman. Maksudnya kayak baru cukur rambut nih. Saya kan lagi sering maksudnya konsumsi Suba campur ada SOP juga saya punya yang lama. Kayak memang lebih cepat itu benar sih saya berasa. Makanya kalau yang ketemu saya di kantor setiap Rabu, kalau yang datang LOP, mau makin ini juga nih makin lebar juga bewok-bewok ini yang di muka. Semakin tebal setiap hari dan lebih cepat dari sebelumnya itu iya mungkin. Ini kalau saya nggak saya cukur-cukur ini 3 hari ini udah berewok kan. Ya makanya dok ya itu capeknya di situ dok. Cukur, numbu langsung cepat. Dicukur, numbu. Tapi kalau nggak dicukur, numbunya rada lama dok. Itu dia. Jadi mendingan udah saya ntar aja cukurnya deh. Oke, udah. Ya katanya udah PET scan, udah bersih, udah operasi juga. Konsumsi berapa banyak katanya untuk utsu dan subanya? Ya, kalau untuk ininya sih, saya kalau memang mampu ya minimal Subarasinya 2, ya, usukusinya 4. Tuh. Suba 2, utsu 4, oke. Sekalian Ya. buat COVID juga ya? Biar Ya. nggak ini juga maksudnya lagi zamannya COVID juga kalau misalkan kita survivor karena COVID tuh udah gawat darurat tuh makanya mendingan kita harus jaga benar-benar jangan sampai deh gitu loh. Oke kalau gitu ini kayaknya udah selesai saya ini ada nih ini dok anak saya 4,5 tahun, nggak ada gejala, tiba-tiba panas tinggi 38,9. Selama 3 hari saya kasih ampul masuk lewat dubur dan utsu 1 saset. Setelah 2 minggu tiba-tiba panas lagi 37. Tetap saya kasih utsu, Suba rata-rata setengah saset aja. Tidak saya kasih obat panas karena anaknya tetap aktif mau makan mainan seperti biasa. Apa saya harus periksa lab atau gimana ya dok? Karena dokter tidak ada diagnosa yang jelas. Tadi pagi dicoba nebul sendiri karena nebak-nebak sendiri, mana tahu mau batuk pilek. Nah. Ya, kalau sudah terjadi kondisi yang seperti ini, bolak-balik panasnya ya harusnya sih dicek lab ya. Ya, atau masa sih enggak mau ke dokter anak? Dokternya udah banyak begitu ya, dokter anaknya. Paling tidak kan begini ya Bapak Ibu, kita jangan berusaha untuk apa ya mengobati anak kita sendiri kan gitu ya. Ya, atau kecuali kalau kita tinggalnya di daerah terpencil banget itu yang tidak ada fasilitas kesehatan, dokter pun tidak ada, ya mungkin jalan satu-satunya begitu ya. Tapi kalau kita sekarang ini kan di dunia modern gitu ya. Kita tinggal di kota besar, ya dokter banyak, fasilitas kesehatan juga banyak gitu ya. Jadi jangan kita berpikir yang mundur gitulah. Ya. Katanya udah keliling dokter dok, sorry dok. Hah? Udah keliling katanya, tapi diagnosanya pada nggak tahu apa. Setiap ke dokter dikasih ke dokter obat antibiotik. Ya mungkin cari dokter yang lebih ini lagi ya, yang lebih konsultannya gitu ya dari urusan konsultan anak itu kan ada konsultan infeksi dia. Jadi mungkin cari di sana bisa biar lebih detail gitu ya. Ya. Spesialis dokter konsultan infeksi tropik gitu kan. Itu yang urusan demam begini kan ke konsultan tropik namanya. Ya. Atau enggak ini Bu Trivena di mana bisa ke Bali.
Iya. Siapa tahu kan, kalau ke Bali kan ketemu dokter Ya. Buana. Oke, itulah Bu, mungkin harus kalau dikasih antibiotik atau apa segala macam kayak begitu ya bisa di link aja sih kayak dokter satu dokter lainnya kita bawa resepnya kita kasih nih saya dikasih dokter sama yang lain ini ya gitu. Gimana caranya kita bisa ini aja sih karena itu kalau udah panasnya bolak-balik 37, 38, 39 apa kayak begitu itu bukan sesuatu yang normal sih harusnya untuk di anak ya. Apa mungkin ada yang salah juga dari kesehariannya kan mungkin kita harus cek juga semuanya. Jadi Oke. kebetulan ibunya dari Surabaya ya. Surabaya Mhm. banyak banget konsultan-konsultan anak ya. Ya mungkin juga cari rumah sakit yang memiliki dokter-dokter top spesialis anak di Surabaya kan banyak ya. Mungkin bisa sharing sama teman-temannya, saudara-saudaranya, dokter siapa yang ini, yang kira-kira memang topnya di Surabaya gitu bisa dicari. Ya, supaya pemeriksaan laboratorium lebih detail untuk mencari apa sih penyebabnya demamnya yang berulang begini. Gitu. Oke. Oke, ini kalau untuk asam urat, apakah bisa terbantu dengan produk, Dok? Ya kalau asam urat kan bisa ini apa namanya kombinasi ya. Jadi menyebabkan asam urat tinggi kan pasti ada konsumsi makanan yang menyebabkan ataukah minuman yang memang memiliki kandungan asam urat yang tinggi kan. Ya, itu harus dikendalikan dulu. Ya, masalah nanti dibantu dengan subarasi atau ursukusi itu kan membantu pasti membantu ya, tapi bukan itu obat utamanya. Ya, sekali lagi subarasi bukan obat untuk asam urat, ursukusi juga bukan obat untuk asam urat kan ya. Hmm. Nah, tapi perilaku kita yang itu harus ada pengendalian makanan terutama ya yang menyebabkan asam uratnya tinggi. Oke. Oke, pas jam 5. Terima kasih buat teman-teman pertanyaannya. Terima kasih juga Dokter Buana untuk waktunya dan sharingnya, Dok. Sama-sama ya. Ya, terima kasih Bapak Semoga, Ibu ya. yes, semoga semuanya tetap sehat. Ingat teman-teman, bukan obat, balik lagi produk apapun yang dari kita ini bukan obat, apalagi sensei suru, bukan obat ya, jangan coba digelegek. Cuman balik lagi kita semuanya harus tetap cegah karena balik lagi ini kita diciptakan produk ini semuanya yang ada di FC untuk mencegah teman-teman, bukan untuk mengobati. Kalau ada yang mengobati itu bonus. Karena EFC ini kita suka bagi-bagi bonus, entah itu bonus materi atau bonus kesehatan itu kita suka tuh. Jadi kalau teman-teman konsumsi terus tadinya ada gangguan apa, terus konsumsi jadi sembuh, itu bonus. Nah, kita nggak ada klaim untuk kita bisa bikin itu dia sembuh, cuman itu bonus balik lagi. Oke, kalau kayak begitu, terima kasih semua. Jadi sampai ketemu di hari Senin dan di minggu depan juga ada acara seperti ini lagi. Mungkin buat teman-teman yang punya kerabat-kerabat atau punya saudara yang mungkin ada gangguan kesehatan atau apa, mau ikut apa, boleh banget. Karena minggu depan kita juga ada yang kayak begini lagi ya. Nanti untuk topiknya saya akan share di grup-grup leader biar pasti akan sampai ke teman-teman juga semua. Dan di Instagram tentunya. Oke, terima kasih dok sekali lagi. Selamat Ya, sore sama-sama semuanya. Kak Angga. Selamat sore, semoga bermanfaat. Iya, terima kasih.